Bab 1006. Mencari kematian. Sementara itu, di sisi lain, Yun Feifei telah tiba di villa pamannya. Setelah keluar dari mobil, Yun Feifei bergegas menghampiri dan segera menekan bel pintu. Tak lama kemudian, seseorang keluar dari dalam. Itu adalah Taois Wunian. Taois Wunian agak terkejut melihat Yun Feifei. "Feifei, kamu sudah kembali. Kapan kamu kembali?" Yun Feifei, dengan ekspresi cemas, berkata, "Paman, Zhou Yu dan aku baru saja kembali dari klan Budara. Kemarin, seseorang dari keluarga Su datang, menghancurkan lembah Raja Obat, dan membawa pergi Putri Master Lembah, Asa. Mereka juga bilang agar Asa selamat, Zhou Yu harus pergi ke keluarga Qi. Zhou Yu dan aku bergegas kembali untuk menyelamatkannya. Saya khawatir keluarga Qi dan keluarga Su sudah memasang jebakan di Kabupaten Nan, jadi saya datang menemui Anda untuk mencari tahu bagaimana situasi di kabupaten ini dalam 2 hari terakhir." Mendengar ini, ekspresi Taois Wunian berubah. "Feifei, apa yang kamu katakan? Keluarga Su menghancurkan lembah Raja Obat. Setahu saya, lembah Raja Obat memiliki hampir 10 master alam suci, termasuk master lembah. Bahkan untuk keluarga Su, tidak mudah menghancurkan mereka, kan?" Menghadapi keraguan Taois Wunian, Yun Feifei segera menceritakan kata-kata Ziying kepadanya. Setelah mendengar ini, ekspresi Taois Wunian sedikit berubah. "Seorang arbiter alam suci. Aku tidak menyangka keluarga Su akan mengirim seorang arbiter alam suci. Sepertinya mereka bertekad untuk melenyapkan Zhou Yu kali ini." Mendengar ini, Yun Feifei menjadi lebih cemas. "Paman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisakah kamu memikirkan cara untuk menyelamatkan Zhou Yu?" Taois Wunian tidak menjawab Yun Feifei tetapi malah menatapnya dalam-dalam. "Feifei, apakah kamu yakin ingin terlibat dengan Zhou Yu? Paman sudah bilang, Zhou Yu adalah seseorang yang nasibnya tak terduga dan penuh dengan banyak variabel. Terlibat dengannya akan menyeretmu ke dalam banyak masalah di masa depan. Sedikit ceroboh bisa membawamu pada kehancuran. Belum terlambat untuk memutuskan hubungan." Mendengar ini, Yun Feifei bahkan tidak berpikir dan langsung menggelengkan kepalanya. "Paman, tak perlu lagi membujukku. Waktu aku meminta bantuan Zhou Yu untuk balas dendam, aku bilang selama dia membantuku, aku akan menyerahkan diriku padanya. Sekarang, Zhou Yu sudah membantuku membalas dendam. Apapun yang dia pikirkan, di hatiku, akulah orangnya. Saya tidak bisa hanya melihatnya mendapat masalah. Paman, tolong bantu aku." Menghadapi permohonan Yun Feifei, Taois Wunian menghela napas dan tidak membujuknya lebih lanjut. Memang, situasi di Kabupaten Nan saat ini sangat tegang. "Di mana Zhou Yu? Biar aku bicara langsung dengannya." Yun Feifei menggelengkan kepalanya. "Zhou Yu dan aku telah berpisah. Dia memintaku mencarimu untuk mencari informasi. Seharusnya dia bersembunyi." Mendengar ini, Taois Wunian awalnya tertegun, lalu wajahnya berubah drastis. "Apakah Zhou Yu memberitahumu hal itu?" "Ya, kenapa?" tanya Yun Feifei bingung. "Sialan." Wajah Taois Wunian tampak agak muram. "Zhou Yu pasti pergi ke keluarga Qi. Dia sengaja mengusirmu. Dia pasti takut sesuatu akan terjadi padamu." Mendengar ini, Yun Feifei juga tercengang. Dalam benaknya, dia langsung teringat adegan saat dia berpisah dengan Zhou Yu barusan. Pada saat ini, dia terlambat menyadari bahwa sikap Zhou Yu tidak terlihat seperti seseorang yang akan bersembunyi. Sekarang dia juga mengerti. Begitu dia menyadarinya, ekspresi Yun Feifei berubah drastis. Dia menghentakkan kakinya dengan marah. Benar, saat itu, sikapnya tidak terlihat seperti dia akan bersembunyi. Dengan emosinya, dia pasti langsung pergi ke keluarga Qi. "Saya tidak bisa menyalahkan siapapun. Saya terlalu cemas saat itu dan tidak memikirkan hal ini. Aku tidak bisa tinggal di sini. Zhou Yu dalam bahaya, aku harus segera ke sana." Setelah berkata demikian, Yun Feifei dengan wajah penuh urgensi, berbalik dan berlari keluar. Hei, tunggu sebentar." Gadis ini, dia benar-benar keras kepala. Pendeta Tao Hunian yang dipenuhi rasa tak berdaya hanya bisa bergegas mengikutinya. Di sisi lain, setelah Zhou Yu tiba di pintu masuk keluarga Qi, hal pertama yang dilakukannya adalah menuju Sun Hachi yang diikat di pilar batu. Saat mencapai Sun Hachi, dia mendapati Sun Hachi sudah pingsan, tidak bergerak. Zhou Yu memeriksa denyut nadinya dengan satu tangan. Saat memeriksa, kilatan kemarahan dingin muncul di matanya. Semua anggota tubuh Sun Hachi patah. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya sengaja dihancurkan. Terlebih lagi, 5 organ dalam dan 6 organ berongga di dalam tubuhnya mengalami berbagai tingkat cedera. Dilihat dari cederanya, ia pasti telah diikat dan mengalami penyiksaan yang sangat kejam. Saat itu, napas Sun Hachi sangat lemah. Jika ia tidak segera mendapatkan perawatan, ia mungkin tidak akan bertahan hidup hari ini. Selain Su Pincang, dia tidak dapat memikirkan orang lain yang mampu melakukan hal seperti itu. Ketika memikirkan hal ini,
mata Zhou Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak berkobar dengan amarah yang hebat. Dia mengulurkan tangannya dan mengalirkan aliran ki sejati kayu Yi ke tubuh Sun Hachi, pertama-tama melindungi denyut jantungnya, dan kemudian merobek tali yang mengikat tubuh Sun Hachi. Namun, pada saat ini, 3 suara angin yang menerobos terdengar. 3 sosok terbang keluar dari istana, seketika mendarat di sekitar Zhou Yu, mengelilinginya. Pada saat yang sama, salah satu dari mereka berteriak dingin. "Wah, siapa kamu?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Zhou Yu mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Saat melihat wajah Zhou Yu, ekspresi orang itu membeku, lalu berubah menjadi kegembiraan. "Kau Zhou Yu, kau benar-benar datang untuk mengadili kematian." Bab 1007. Menerobos keluarga Qi. Zhou Yu memandang ketiga orang yang tiba-tiba muncul. Dengan gerakan cepat indera ketuhanannya, dia mendapati bahwa mereka bertiga adalah ahli pada level alam suci awal. Zhou Yu berbicara dengan acuh tak acuh. "Apakah kamu dari keluarga Qi? Atau keluarga Su?" Salah satu dari ketiganya mencibir dingin. "Zhou Yu, keluarga Su sudah setuju untuk menjadi pendukung keluarga Qi. Siapapun kami, tidak ada bedanya bagimu. Jika kau bijaksana, segera berlutut, tinggalkan kultivasimu, dan tunggu dengan tenang keputusan Tuan Muda Su. Kalau tidak, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menginginkan kematian." Mendengar ini, kilatan dingin melintas di mata Zhou Yu. "Kamu benar. Karena keluarga Qi sudah menjadi anjing keluarga Su, aku tidak perlu bertanya lebih lanjut. Mati saja." Begitu kata-kata itu terucap, gelombang gangjin meletus dari tubuh Zhou Yu, bagaikan gelombang raksasa, yang menekan ke arah mereka bertiga. Ketiganya belum pernah berhadapan langsung dengan Zhou Yu, mereka hanya mendengar bahwa kekuatannya hebat, tetapi seberapa kuat tepatnya, mereka belum mengalaminya sendiri. Ketika mereka melihat Zhou Yu barusan, mereka menyadari bahwa ia baru saja mencapai tahap awal kultivasi alam suci. Dengan Li Defu yang duduk di dalam keluarga Qi, mereka tentu saja merasa tidak takut dan bahkan berniat menangkap Zhou Yu saat itu juga untuk mendapatkan dukungan Tuan Muda Su. Akan tetapi, mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhou Yu, yang mereka anggap mangsa empuk, akan memperlihatkan aura yang begitu hebat begitu ia bergerak. Tekanan yang mengerikan membuat mereka merasa tercekik. Bahkan membuat mereka merasa seolah-olah sedang berhadapan dengan Li Defu. Ekspresi ketiga orang itu berubah drastis saat mereka segera mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melawan gangjin. Ledakan. Ratusan kekuatan Qi berbentuk naga tiba-tiba muncul pada Zhou Yu. Qi pelindung mereka serapuh kertas, langsung hancur. Bam, bam, bam. Ketiganya menyemburkan darah secara bersamaan dan terhempas mundur. "Tidak bagus, kekuatan anak ini terlalu kuat, cepat beritahu Tetua Fu." Ketiganya ketakutan, tidak peduli dengan rasa sakit di tubuh mereka, cepat-cepat bangkit dan berjalan terlatih-tatih kembali ke rumah keluarga Qi. Namun, pada saat berikutnya, suara dingin terdengar di telinga mereka. "Karena kamu di sini, tinggallah." Saat kata-kata itu terucap, mereka merasakan gangjin yang mengerikan dan tak terkalahkan menghantam mereka. Retakan. Tubuh mereka langsung dihancurkan oleh gangjin yang mengerikan. Tidak ada yang tersisa. Setelah menyelesaikan semua ini, Zhou Yu datang ke hadapan Sun Hachi. Dia mengeluarkan jarum perak, lalu menusukkan beberapa jarum ke tubuh Sun Hachi. Saat ia selesai menusuk, wajah Sun Hachi yang sebelumnya tak berdarah tampak berubah menjadi merah padam. Sesaat kemudian, dia perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Zhou Yu di hadapannya, matanya yang hampir berlumuran darah, langsung menampakkan kegembiraan. Tuan Zhou." Zhou Yu menggenggam lengan Sun Hachi dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Vali Master, lukamu parah. Untuk saat ini, aku hanya bisa membantu meredakannya agar tidak semakin parah. Pemulihan total akan membutuhkan usaha yang besar. Kamu harus bertahan." Mendengar ini, Sun Hachi mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangguk, bibirnya yang pecah-pecah bergerak sedikit. "Terima kasih, Tuan Zhou." Tiba-tiba dia teringat sesuatu, dan menjadi gelisah. "Tuan Zhou, putriku, Aza ditangkap oleh mereka. Tolong, selamatkan dia." Zhou Yu langsung mengangguk setelah mendengar ini. "Tuan Lembah, jangan khawatir. Nona Aza mengikutiku karena kau membantuku. Saya gagal melindunginya. Tenang saja, aku berjanji akan menyelamatkan Nona Aza. Tunggu sebentar di sini, aku akan segera menyelamatkannya." Setelah berbicara, Zhou Yu menuntun Sun Hachi ke pos jaga di pintu, lalu melangkah menuju kediaman keluarga Qi. Zhou Yu belum berjalan jauh ketika dia melihat kerumunan besar menyerbu keluar. Zhou Yu menyapu indera ketuhanannya dan memperlihatkan ekspresi bingung. Mereka semua adalah seniman bela diri alam bawaan, dengan lebih dari separuhnya berada di alam bawaan kecil. Tentu saja, beberapa orang terkemuka semuanya berada di alam bawaan agung, dan Zhou Yu mengingat mereka. Seminggu yang lalu, ketika dia pertama kali tiba di Kabupaten Nan, dia terluka oleh Qi Denian, yang kemudian mengirim orang-orang ini untuk mengejarnya. Sekarang, melihat Zhou Yu,
mereka semua menunjukkan rasa takut. Zhou Yu. Tidak bagus, panggil kepala keluarga dan Tuan Muda Su. Zhou Yu sudah muncul di istana. Salah satu dari mereka segera berteriak mendesak. Tiba-tiba, seseorang mengeluarkan telepon, bersiap untuk menelepon. Namun saat itu juga, Zhou Yu mendengus dingin, dan di saat berikutnya, membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Mengaum. Seketika gelombang suara hitam menyapu ke arah kerumunan. Ah! Kultivasi tertinggi di antara mereka hanyalah alam bawaan agung, yang tidak mampu menahan kekuatan raungan iblis. Seketika, teriakan mereka memenuhi udara saat mereka mengeluarkan darah dari 7 lubang, dan jatuh ke tanah. Zhou Yu tidak peduli untuk melihat mereka dan langsung melangkah melewati mereka, memperluas sepenuhnya indera keilahiannya untuk menemukan Su Pingchang. Akan tetapi, di bawah jangkauan indera-indera, tidak ada jejak Su Pingchang di seluruh kediaman keluarga Qi. Bahkan aura Qi Denian pun tidak ada. Di seluruh kediaman keluarga Qi, kultivator terkuat adalah 3 ahli alam suci awal yang baru saja dibunuh Zhou Yu di gerbang. Zhou Yu terdiam karena bingung. Di mana Su Pingchang dan Qi Denian? Dia merenung sejenak, lalu berbalik ke arah sekelompok orang yang menggeliat kesakitan di tanah. Dia dengan santai menangkap yang terkuat di antara mereka, dan tanpa sepatah kata pun, langsung menggunakan teknik pengendalian jiwa. Bab 1008. Perangkap. Hanya dalam waktu 10 detik, lelaki itu berbusa mulutnya, seluruh tubuhnya kejang-kejang, seakan-akan tersengat listrik. Lalu, setelah 2 detik berikutnya, pria itu berhenti gemetar sepenuhnya. Zhou Yu mengerutkan kening dan dengan santai melemparkannya ke samping. Matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh yang lebih dahsyat. Tanpa diduga, Ye Mengyun juga datang ke Kabupaten Nan. Su Pingchang benar-benar menemukan seseorang untuk menyamar sebagai Ku, ingin memancing Ye Mengyun keluar. Ini semua adalah hal yang baru saja dipelajarinya melalui teknik pengendalian jiwa, langsung dari mulut pria ini. Alasan keluarga Qi tidak memiliki siapapun di sana adalah karena Su Pingchang, bersama dengan arbiter alam suci itu, Qi Denian, dan sekelompok ahli keluarga Qi, semuanya pergi ke sebuah villa yang terletak di pinggiran barat Kabupaten Nan. Mereka bermaksud memasang jebakan dan memancing Ye Mengyun ke sana. Awalnya, Zhou Yu mengira Su Pingchang tidak akan berani menyakiti Ye Mengyun. Namun, dilihat dari tanggapan pria itu sebelumnya, tampaknya Su Pingchang sebenarnya berniat melakukan sesuatu yang merugikan Ye Mengyun. Memikirkan hal ini, wajah Zhou Yu menjadi gelap, dan dia langsung berlari keluar. Khawatir Ye Mengyun akan jatuh ke dalam perangkap, Zhou Yu tidak punya waktu untuk mengirim Sun Hachi ke tempat yang aman, jadi dia hanya bisa memberi isyarat agar menunggu dan menjemputnya nanti. Setelah itu, Zhou Yu bergegas ke villa di pinggiran barat. Tidak lama setelah Zhou Yu pergi, Yun Feifei dan Taois Wunian tiba di kediaman keluarga Qi. Begitu mereka masuk, mereka melihat lebih dari selusin ahli keluarga Qi tergeletak di tanah, setengah mati. Pada saat itu, suara lemah terdengar. Nona Yun. Mendengar suara itu, Yun Feifei melihat ke arahnya dan segera melihat Sun Hachi di dalam ruang keamanan. Melihatnya, wajah Yun Feifei berubah drastis dan dia bergegas menghampiri. Tuan Lembah, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Sun Hachi menggelengkan kepalanya dengan susah payah. Aku baik-baik saja. Tuan Zhou, dia pergi ke pinggiran barat, keluarga Qi memasang jebakan maut di sana, dan Tuan Zhou mungkin dalam bahaya. Mendengar ini, Yun Feifei langsung panik. Dia khawatir terhadap keselamatan Zhou Yu, tetapi dia tidak bisa meninggalkan Sun Hachi. Sun Hachi juga melihat dilema Yun Feifei, dan dia langsung berkata, Nona Yun, aku akan baik-baik saja, kamu harus segera pergi membantu Tuan Zhou. Yun Feifei menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Lembah, aku akan membantu Zhou Yu dulu. Setelah berbicara, dia berdiri dan berlari keluar. Taois Wen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit lalu mengikutinya dari dekat. Setengah jam kemudian, Zhou Yu tiba di villa keluarga Qi di pinggiran barat. Pinggiran barat dekat dengan 10.000 pegunungan besar, dan villa keluarga Qi berada di kaki gunung. Tempat seperti itu biasanya tidak dikunjungi orang. Zhou Yu awalnya berpikir seharusnya tidak ada seorang pun di sini. Namun, setelah tiba, dia mendapati bahwa villa keluarga Qi luar biasa ramai. Melihat sekeliling, ada kerumunan besar, berjumlah sedikitnya 1.000 orang. Mereka semua segera berbondong-bondong masuk ke dalam villa. Zhou Yu awalnya tertegun, lalu Divine Sense-nya langsung menyebar. Melalui penyelidikan Divine Sense, ia menemukan bahwa ada padang rumput di dalam villa yang luasnya lebih dari 3.000 meter persegi. Di padang rumput, ada sebuah cincin besar, dengan sebuah dudukan di sampingnya. Su Pingchang dan yang lainnya berada di mimbar di samping ring. Pada saat itu, 2 ahli alam bawaan terlibat dalam pertarungan di atas panggung. Keduanya adalah kultivator fisik, dan mereka memiliki tubuh yang besar dan kuat. Ditambah lagi dengan gaya bertarung mereka yang cukup lugas dan terbuka. Pertarungan mereka pun menjadi sangat menegangkan. Suara benturan mereka menggema di Gang Jin yang membuat penonton di sekitarnya berteriak liar.
Zhou Yu tidak menyangka Su Pingchang akan menjadi tuan rumah pertarungan ring di sini. Dan bahkan mengundang begitu banyak orang untuk menonton, apa sebenarnya rencananya. Tepat saat Zhou Yu tengah merenung, pertarungan di panggung telah berakhir, keduanya berimbang dan berakhir dengan luka yang sama, tanpa ada pemenang yang jelas. Dan tepat setelah keduanya meninggalkan panggung, Su Pingchang tiba-tiba berdiri dan berjalan ke tengah ring. Dia melirik ke seluruh kerumunan, lalu tertawa keras. Semuanya, alasan saya mengundang kalian semua ke sini hari ini ada dua. Pertama-tama, keluarga kita telah berjanji setia kepada keluarga Su saya. Pada kesempatan ini, saya ingin memberitahu Anda secara pribadi dan juga memperingatkan mereka yang berniat jahat kepada keluarga Qi, sebaiknya mundur. Jika tidak, siapapun yang berani menantang, keluarga Su saya akan menjadi yang pertama tidak melepaskannya. Perkataan Su Pingchang langsung menimbulkan keheranan. Qi Denian saat itu penuh dengan rasa puas diri, terus-menerus melambaikan tangan ke arah orang banyak. Saat itu, beberapa orang di antara kerumunan, setelah mendengar berita itu, raut wajah mereka langsung berubah jelek, lalu mengeluarkan ponsel dan bergegas pergi, bersembunyi untuk menelepon. Mengenai situasi ini, Su Pingchang tampaknya sudah mengantisipasinya sejak lama, tetap tenang dan terus berbicara. Selain itu, ada hal lain yang lebih penting. Yaitu, kemarin, keluarga Qi menangkap seorang pengedar narkoba yang menjual obat-obatan palsu. Saya yakin banyak yang telah melihatnya, orang ini, sudah diikat di luar oleh keluarga Qi, menerima hukuman. Mendengar perkataan Su Pingchang, sebagian besar yang hadir menunjukkan kegembiraan dan rasa terima kasih. Lagi pula, memberantas pengedar narkoba menguntungkan sebagian besar dari mereka. Pada saat ini, ada senyum dingin yang hampir tak terlihat di mata Su Pingchang, dia melanjutkan. Selain itu, ada sesuatu tentang hal ini yang tidak diketahui orang. Orang itu punya kaki tangan. Mendengar hal itu, masa menjadi gempar, diikuti dengan ekspresi marah. Tuan Muda Su, Anda juga harus menyingkirkan kaki tangannya. Kalau tidak, jika para penjual obat palsu ini dibiarkan hidup, siapa tahu berapa banyak lagi orang yang akan menderita. Tepat sekali, kaki tangannya juga harus disingkirkan. Su Pingchang terkekeh dan melambaikan tangannya. Tenang saja semuanya, aku sudah menangkap komplotannya. Namanya Zhou Yu, dan aku sudah benar-benar menghancurkannya. Setelah berbicara, Su Pingchang melambaikan tangannya, dan bawahannya segera menyeret seorang pemuda. Pria muda ini berlumuran darah, wajahnya menyedihkan, tampaknya telah menjadi sasaran penyiksaan yang tidak manusiawi. Semuanya, tolong lihat, orang ini adalah kaki tangan pengedar narkoba. Sekarang, aku akan melenyapkan ancaman ini di depan semua orang. Bagus, bagus, bagus. Bunuh dia. Hilangkan ancamannya. Kerumunan di bawah berteriak dengan marah. Di tengah kerumunan, Zhou Yu juga melihat pemandangan ini, namun saat ini tatapannya tampak agak linglung. Tentu saja, bukan karena penonton yang marah, tetapi karena, Zhou Yu, di panggung benar-benar sangat mirip dengannya. Zhou Yu langsung mengerti, Su Pingchang sengaja menemukan seseorang untuk menyamar sebagai dirinya, dengan maksud menipu Ye Mengyun. Zhou Yu mencibir pelan dalam hatinya. Tipu daya kecil seperti itu, sungguh konyol. Ye Mengyun tidak mungkin benar-benar muncul. Pada saat ini, orang-orang di atas panggung sudah bersiap untuk melenyapkan Zhou Yu itu. Namun, pada saat itu, terdengar suara dingin dan beku berteriak. Hentikan. Bab 1009. Penipu. Sosok anggun terbang ke arena saat kata-kata itu terucap. Segera setelah itu, sosok lain mengikuti dari dekat ke atas panggung. Melihat keduanya, Zhou Yu langsung tertegun. Mereka, benar-benar datang. Keduanya secara alami adalah Ye Mengyun dan Nantangmu. Zhou Yu hanya mencibir jebakan Su Pingchang setelah mempelajarinya melalui teknik pengendalian jiwa, tidak menganggapnya serius sama sekali. Menurut pandangannya, tipu daya kecil seperti itu sama sekali tidak ada gunanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Su Pingchang benar-benar menggunakan tipu muslihat kecil ini untuk menipu Ye Mengyun. Bukankah dia wanita muda dari keluarga Kyoto Ye? Bagaimana dia bisa begitu mudah tertipu? Saat Zhou Yu tengah kebingungan, Ye Mengyun yang naik ke atas panggung justru langsung menghampiri Zhou Yu yang sedang berlutut di tanah. Wajahnya penuh dengan urgensi. Zhou Yu, apa kabar? Melihat pemandangan ini, ekspresi Zhou Yu langsung membeku. Dengan indera ketuhanannya yang kuat, dari jarak sedekat itu, dia dapat dengan jelas merasakan kegelisahan di mata Ye Mengyun dan kekhawatiran dalam nada suaranya. Jelas, Ye Mengyun naik ke panggung karena dia benar-benar mengira dirinya telah ditangkap oleh Su Pingchang. Setelah menyadari hal ini, hati Zhou Yu yang awalnya tenang tiba-tiba mulai bergejolak. Tiba-tiba, perasaan yang tak terlukiskan muncul dalam dirinya. Hal ini menyebabkan ekspresinya menunjukkan linglung sesaat. Dan saat ini, Ye Mengyun telah mencapai Zhou Yu. Namun, Zhou Yu, yang berlumuran darah dan tampak menyedihkan tiba-tiba mengangkat kepalanya, memperlihatkan senyum dingin di wajahnya. Setelah itu,
Gang Jin yang mengerikan keluar dari tubuhnya, meninju ke arah Ye Mengyun tanpa peringatan. Perubahan mendadak ini langsung menyadarkan Zhou Yu dari lamunannya, dan tanpa sepatah kata pun, dia hendak mengaktifkan langkah gunung dan sungai untuk menyerbu. Namun seseorang bahkan lebih cepat darinya. Nona, hati-hati. Nantangmu, yang berada di samping Ye Mengyun, tentu saja menyadari ada sesuatu yang salah terlebih dahulu. Dalam sekejap, sosok Nantangmu berkelebat, langsung muncul di depan Ye Mengyun, sambil melayangkan pukulan. Melihat Nantangmu mengambil tindakan, ekspresi Zhou Yu berubah, dan dia mundur. Bang! Suara yang teredam. Zhou Yu terhempas oleh kekuatan pukulan Nantangmu yang mengerikan, darah mengucur dari mulutnya, dan lengannya langsung hancur patah. Pria itu jatuh dari panggung, meringkuk, dan mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Pada saat ini, Ye Mengyun akhirnya bereaksi, keterkejutan terlihat di seluruh wajahnya. Ini, Nantangmu, dengan wajah dingin, berbicara. Nona Ye, orang ini bukan Zhou Yu. Dia ingin membunuhmu. Aura orang ini sangat familiar. Kalau aku tidak salah, dia bersama orang-orang yang menyergap kita di pintu masuk jalan raya. Ye Mengyun, sangat cerdas. Beberapa saat yang lalu, dia begitu khawatir melihat Zhou Yu terjatuh, dia tidak menyadari dan hampir diserang diam-diam oleh orang ini. Sekarang, dia benar-benar mengerti. Wajah Ye Mengyun langsung berubah sangat dingin. Dia memandang tribun di dekatnya, tatapannya tertuju pada Su Pingchang. Su Pingchang, dia orangmu, kan? Kamu benar-benar berani mengirim seseorang untuk menyerangku. Aku melihat Su Pingchang, kamu sudah hidup cukup lama. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, keluarga Yeku akan membuat keluarga Sumu membayar harga yang mahal atas masalah ini. Nada bicara Ye Mengyun dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Saat ini, ia telah mendapatkan kembali aura yang seharusnya dimiliki wanita muda dari keluarga Ye. Pada saat ini, semua orang di sekitar juga tercengang. Si cantik ini dari keluarga Ye. Untuk beberapa saat, semua orang berbisik satu sama lain, menunjukkan tatapan curiga, menanyakan tentang asal-usul keluarga Ye ini. Yang hadir hampir seluruh kekuatan utama Kabupaten Nan. Dengan percakapan sederhana di antara mereka, mereka mengetahui identitas Ye Mengyun. Lagi pula, yang mampu menghadapi keluarga Kyoto Su dan menyandang nama keluarga Ye, hanya ada keluarga Kyoto Ye di seluruh negeri naga. Setelah mengetahui identitas Ye Mengyun, semua orang di bawah panggung menunjukkan ekspresi terkejut. Tak disangka, Kabupaten Nan yang sekecil itu mengumpulkan anak-anak ajaib dari dua keluarga teratas Kyoto. Terlebih lagi, tampaknya tuan muda dari keluarga Su Kyoto ini benar-benar ingin membunuh wanita muda dari keluarga Ye. Ini benar-benar masalah yang sangat penting. Setelah menyadari hal ini, meskipun semua orang tampil dengan ekspresi serius di permukaan, hati mereka dipenuhi kegembiraan, karena bagi mereka, yang penting bukanlah siapa yang hidup atau mati. Mereka makin gembira bisa menjadi saksi pertunjukan akbar ini, bisa punya bahan obrolan lebih banyak lagi saat kumpul-kumpul dan ngobrol di luar nanti. Memikirkan hal ini, semua orang memandang Su Pingchang. Siap untuk melihat bagaimana Su muda ini akan bereaksi. Namun, saat menghadapi pertanyaan Ye Mengyun, respon Su Pingchang sangat tenang, bahkan acuh tak acuh. Dari apa yang kamu katakan? Kamu dari keluarga Kyoto Ye. Aku kenal semua orang dari keluarga Ye Kyoto. Sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu siapa kalian. Mendengar ini, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Su Pingchang tidak mengenali orang ini. Bahkan Ye Mengyun sedikit mengernyit. Su Pingchang, apa maksudmu? Su Pingchang berkata dengan dingin. Bukankah sudah cukup jelas? Aku tidak kenal kamu. Karena kamu bilang kamu dari keluarga Ye Kyoto, sebutkan namamu. Ye Mengyun dengan dingin menatap Su Pingchang. Su Pingchang, buka mata anjingmu lebar-lebar, aku Ye Mengyun. Su Pingchang langsung mencibir. Berani sekali kau menyamar sebagai nona Ye Mengyun. Apa kau pikir aku belum pernah melihatnya langsung? Keluarga Su dan keluarga Ye kita adalah teman lama. Berani menyamar sebagai nona Ye, kau pasti punya motif tersembunyi. Kalau kau bertemu denganku, sial sekali. Fubo, tolong bunuh penipu ini sekarang juga. Begitu kata-kata itu terucap, dalam sekejap, aura mengerikan meletus dari Li Defu, dan langsung mengunci Ye Mengyun. Segera setelah itu, Gang Jin berubah menjadi cahaya panah, melesat ke arah Ye Mengyun. Bab 1010. Menghadapi pertempuran. Merasakan serangan yang mengerikan itu, Nantangmu, tanpa berkata apa-apa, segera mengaktifkan Gang Jin dan menyerbu ke depan. Namun, tinjunya baru saja bersentuhan dengan cahaya panah ketika Gang Jin di tinjunya langsung hancur. Pada saat ini, ekspresi Nantangmu berubah drastis. Cahaya panah yang tampak sederhana yang dibentuk oleh Gang Jin tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, bahkan dengan sekuat tenaganya, dia tidak dapat menghentikannya sedikitpun. Retakan. Tinju Nantangmu langsung tertusuk oleh cahaya panah yang mengerikan. Nantangmu menjerit,
mencengkeram lengannya, mundur beberapa langkah, dan akhirnya menstabilkan postur tubuhnya yang goyah. Setelah dia menenangkan diri, wajahnya berubah sangat pucat, dan matanya dipenuhi kengerian yang hebat. Dia menatap Li Defu, ekspresinya muram, dan berkata, "Yang mulia, apakah Anda arbiter alam suci dari keluarga Su? Kalau begitu, kau harus tahu Nona Ye. Mungkinkah keluarga Su benar-benar berniat membunuh Nona Ye? Apakah kamu tidak takut memicu perseteruan mematikan antara kedua keluarga?" Li Defu, tanpa ekspresi, berkata dengan acuh tak acuh. "Orang tua itu tidak mengenal Nona Ye, aku di sini hanya untuk membunuh. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Kalau tidak, langkahku selanjutnya pasti akan membunuhmu." Mendengar ini, wajah Nantangmu berubah. Dia menyadari bahwa orang ini benar-benar ingin membunuh Ye Mengyun. Entah dia mengenalnya atau tidak, itu tidak penting sekarang, setelah menyaksikannya sendiri, dia tentu saja tidak akan mundur. Nantangmu segera menahan rasa sakit dan berdiri, matanya penuh tekad. "Jika kau ingin membunuh Nona Ye, kau harus melangkahiku terlebih dahulu." Pada saat ini, Ye Mengyun juga berteriak dengan marah dan kaget. "Su Pincang, kamu benar-benar gila. Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan hal ini?" Wajah Su Pincang dingin, alasan dia mengatur ini hari ini adalah untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dengan membunuh Ye Mengyun untuk dilaporkan kepada Tuan Tua. Mengenai apakah Tuan Tua akan melindunginya, itu diserahkan pada takdir. Karena itu, dia tidak ragu sedikit pun. Berurusan dengan seseorang yang berpura-pura menjadi dirimu, apa akibatnya? Fubo, lakukanlah." Mendengar ini, Li Defu segera mengaktifkan Gang Jin, tanpa ragu-ragu, dan memukul lagi. Kali ini, Li Defu tidak menahan diri. Merasakan kekuatan pukulan Li Defu, Nantangmu menunjukkan ekspresi putus asa. Ia tahu ia tak mampu menangkis pukulan itu, tetapi ia tetap mengerahkan segenap tenaga dan menghadapinya secara langsung. Namun, pada saat itu, tiba-tiba, sebuah bayangan gelap muncul di depannya. Begitu muncul, ki sejati yang kuat meletus. Ledakan. Gelombang api yang besar meledak, menyambut pukulan Li Defu. Di tengah fluktuasi yang dahsyat, kedua serangan itu berimbang. Beberapa saat kemudian, dampak serangan mereka sepenuhnya menghilang. Melihat pemandangan ini, Nantangmu dan Ye Mengyun keduanya tercengang. Kemudian, Ye Mengyun mengenali siluet itu. "Zhou Yu," serunya. Zhou Yu perlahan berbalik dan tersenyum. "Nona Ye, lama tidak bertemu." Mata besar Ye Mengyun langsung mengamati Zhou Yu. Melihatnya sehat dan penuh semangat, amarahnya meluap. "Kau meminta kematian. Aku sangat khawatir padamu, bergegas menyelamatkanmu hanya untuk mendapati kau baik-baik saja." Zhou Yu tersenyum kecut. "Nona Ye, saya baik-baik saja, apakah Anda kecewa?" "Anda?" Wajah Ye Mengyun sedikit memerah, lalu dia berkata dengan marah. "Terserah, kalau kamu mati, aku tidak peduli." Mendengar ini, Zhou Yu mendesah. "Ah, wanita, sungguh tidak dapat dimengerti. Jelas saja, dia datang jauh-jauh untuk menyelamatkannya, namun dia masih keras kepala." Sementara itu, Su Pincang menjadi sangat bersemangat. Dia segera berteriak kepada Li Defu. "Fubo, ini Zhou Yu. Ini adalah kesempatan langka hari ini, mari kita hancurkan semuanya." Li Defu mengangguk sedikit. Dipahami. Mendengar ini, Zhou Yu tidak punya waktu untuk berkata lebih banyak. Dia segera berkata kepada Ye Mengyun dan Nantangmu. "Nona Ye, Menteri Nan, kalian berdua harus mundur dulu." Nantangmu membalas dan buru-buru mengingatkan. "Tuan Zhou, pria ini adalah seorang arbiter alam suci dari keluarga Su. Kekuatannya jauh melampaui seorang Holy Realm komplete biasa, Anda." Zhou Yu tersenyum lembut. "Menteri Nan, jangan khawatir, saya tahu. Lindungi saja Nona Ye, serahkan masalah ini padaku." Setelah berbicara, Zhou Yu melambaikan tangannya, mengirimkan ki sejati yang lembut yang mengantarkan keduanya turun dari panggung. Melihat manuver ini, bahkan Nantangmu pun tercengang. Sebagai Menteri Paviliun Bela Diri Yunzu, ia memiliki pengetahuan yang luas dan langsung mengenali teknik-teknik yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang berada di alam suci pemurnian ki ke atas. Dia menatap Zhou Yu dengan heran. Zhou Yu benar-benar telah berhasil menembus alam suci pemurnian ki. Pada saat ini, di belakang kerumunan, Yun Feifei dan Taois Hunian juga telah tiba. Melihat Zhou Yu hendak menghadapi arbiter alam suci yang legendaris sendirian, Yun Feifei menjadi cemas dan, tanpa berpikir, hendak menyerbu ke depan tetapi dihentikan oleh Taois Hunian. "Feifei, jangan khawatir. Zhou Yu ini luar biasa. Sepertinya perhitunganku benar, dia memang mendapatkan banyak manfaat dari perjalanan ke klan Gudara ini," kata Yun Feifei dengan cemas. "Paman, aku tahu Zhou Yu telah menembus alam suci pemurnian ki, tapi lawannya adalah arbiter alam suci, Zhou Yu dia." Taois Hunian tersenyum tenang. "Feifei, jangan khawatir, lihat saja. Jika dia benar-benar menghadapi bahaya, aku akan bertindak." Mendengar kepastian dari Taois Hunian,
Yun Feifei menggigit bibirnya dan, setelah ragu sejenak, berhasil menekan kecemasannya. Sementara itu, di atas panggung, mata Li Defu berkedip dengan cahaya aneh saat dia menatap Zhou Yu dan berkata, "Tanpa diduga, kamu telah menembus alam suci di jalur pemurnian Qi di usia yang begitu muda. Kamu bisa dianggap jenius. Namun, apakah menurutmu kau bisa menahanku dengan alam suci pemurnian Qi-mu?" Zhou Yu tersenyum ringan. "Apakah saya bisa atau tidak, Anda akan mengetahuinya dengan mencoba." Kilatan cahaya dingin muncul sesaat di mata Li Defu. "Baiklah, keberanianmu patut dipuji, aku akan mengabulkan permintaanmu." Saat dia berbicara, telapak tangan Li Defu tiba-tiba menebas ke arah Zhou Yu. Tiba-tiba, Gang Jin yang menakutkan berubah menjadi sebilah pedang cahaya raksasa, menebas ke arah Zhou Yu. Saat bilah cahaya itu lewat, suara retakan meletus dari udara. Bab 1011. Jalan Kultivasi. Menghadapi serangan ini, hati Zhou Yu menegang, dia tidak berani gegabah. Dia segera mengaktifkan ki sejatinya, dan dalam sekejap, aliran ki sejati kemasan melonjak dari telapak tangannya. Dengan kedua telapak tangannya, dia tiba-tiba menyerang ke depan. Dalam sekejap, ki sejati berwarna emas berubah menjadi bilah pedang yang menyilaukan, menghadapi serangan itu. Retakan. Kedua serangan itu saling beradu di udara. Dua energi tajam saling bertabrakan, mengeluarkan suara gemuruh yang menusuk, namun dengan cepat, keduanya saling melemahkan, berubah menjadi bintik-bintik cahaya bintang dan menghilang di udara. Dengan serangan ini, keduanya menjadi seimbang. Hal ini langsung mengejutkan penonton di bawah. Orang-orang yang hadir semuanya adalah individu kelas atas, dan meskipun sebagian besar bukan seniman bela diri, mereka mengetahui keberadaan arbiter alam suci. Para arbiter alam suci dikatakan tak terkalahkan di antara seniman bela diri yang dapat bertindak bebas di dunia seni bela diri saat ini. Tanpa diduga, Zhou Yu, yang masih sangat muda, mampu menghadapi serangan seorang arbitrator alam suci secara langsung. Ini adalah sesuatu yang bahkan Menteri Paviliun Bela Diri Yunzu belum dapat melakukannya. Dibandingkan dengan keterkejutan kebanyakan orang, Su Pincang merasa ngeri. Meski dia tidak berekspresi, di dalam hatinya, gelombang keterkejutan bergolak. Ketika dia berada di lembah Raja Obat, dia tahu kekuatan Zhou Yu telah meningkat, dan Zhou Yu telah membunuh 3 pengawal alam suci sempurna miliknya. Namun, saat itu, para pengawal itu sudah terluka akibat pertempuran dengan Sun Hachi dan yang lainnya. Jadi, dalam pikiran Su Pincang, Zhou Yu hanyalah orang yang diuntungkan dari situasi tersebut, bukan orang yang sangat tangguh. Namun sekarang, dia telah memblokir serangan Li Defu. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman. Dia telah bersusah payah merencanakan acara hari ini untuk memenuhi perintah Tuan Tua untuk membunuh Ye Mengyun dan membuktikan kepadanya bahwa dia masih keturunan keluarga Su yang layak untuk dibina. Namun, jika Zhou Yu mengacaukan segalanya, membiarkan Ye Mengyun pergi hidup-hidup dan memberitahu keluarga Ye apa yang terjadi di sana, nasibnya adalah ditinggalkan oleh keluarga, dibiarkan mati tanpa tempat pemakaman. Satu-satunya harapannya adalah Li Defu membunuh mereka berdua. Memikirkan hal ini, Su Pincang tidak bisa lagi duduk diam, dia berdiri dan berteriak dengan marah. "Paman Fu, jangan menahan diri. Cepat bunuh mereka." Melihat kegilaan Su Pincang, hati Yun Feifei kembali menegang. "Paman, apakah Zhou Yu benar-benar bisa menahan arbiter alam suci?" Mata Taois Wunian juga bersinar terang. Dia mengira perjalanan Zhou Yu bersama klan Budara akan mendapat keuntungan besar, tetapi paling banter, dia hampir tidak bisa menahannya. Tetapi melihat sikap Zhou Yu sekarang, dia jelas masih punya tenaga ekstra. Taois Wunian berkata dengan penuh arti. Pemuda ini penuh percaya diri, dia seharusnya punya lebih banyak kekuatan, untuk saat ini, tidak perlu terlalu khawatir. Pada saat yang sama, Nantangmu sangat terkejut dengan kemampuan Zhou Yu dalam menangkis serangan Li Defu. Dia berkata dengan tidak percaya. "Tuan Zhou, apakah dia sudah mencapai level arbiter alam suci?" Di sampingnya, Ye Mengyun mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Mustahil. Ye Mengyun berasal dari keluarga Ye Kyoto, yang memiliki arbiter alam suci sendiri. Oleh karena itu, dia memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan para arbiter alam suci. Zhou Yu memang hebat, tetapi usianya terlalu muda, dan tingkat kultivasinya dalam seni bela diri terlalu pendek, tidak peduli seberapa hebatnya, dia tidak dapat menandingi seorang arbiter alam suci." Wajah Nantangmu berubah. "Nona Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Tuan Zhou kalah, Anda dalam bahaya besar. Bagaimana kalau mencari bantuan dari keluarga Ye sekarang?" Ye Mengyun menggelengkan kepalanya perlahan. "Sudah terlambat untuk mencari bantuan sekarang. Mari kita lihat bagaimana keadaannya dulu." Mendengar ini, Nantangmu merasa tidak berdaya dan tidak punya pilihan selain tetap tenang dan melihat kembali ke panggung. Dia tidak menyadari bahwa tangan kanan Ye Mengyun kini diam-diam menggenggam erat gelang giok di pergelangan tangan kirinya. Kali ini dia memang salah perhitungan. Dia tidak menyangka Su Pincang berani mencoba membunuhnya.
Jika benar-benar menjadi putus asa, maka dia harus mempertaruhkan nyawanya dan menggunakan alat penyelamat hidupnya. Di atas panggung, Li Defu mendengar teriakan marah Su Pingchang, tetapi dia tidak langsung bertindak, sebaliknya, dia menatap Zhou Yu dengan penuh minat. Ki sejati emas merah. Ki sejati api neter. Dalam waktu sesingkat itu, Anda menunjukkan dua atribut ki sejati yang berbeda. Orang tua telah bertemu banyak guru pemurni ki, tetapi hanya sedikit seperti Anda yang mampu mengolah dua atribut berbeda secara bersamaan, keduanya adalah ki sejati berkualitas tinggi. Dilihat dari penampilanmu, kalau Patua tidak salah, kau pasti punya atribut ki sejati lainnya. Anda ingin menapaki jalur legendaris kesatuan 5 elemen dalam kultivasi, bukan? Mendengar kata-kata Li Defu, hati Zhou Yu bergetar. Dia tidak menyangka Li Defu akan menebak sepenuhnya jalannya penyempurnaan ki hanya dengan beberapa kata. Zhou Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan. Apakah kamu takut? Li Defu terkekeh. Takut. Lelucon yang lucu. Patua sudah lama tidak bertemu dengan pemurni ki seperti ini, jadi saya penasaran dan ingin menyampaikan beberapa patah kata lagi kepadamu. Jika kau benar-benar mencapai kesatuan 5 elemen dan melangkah ke jalan kultivasi legendaris, Patua akan segera menyerah dan pergi. Tapi bukankah orang yang mengajarimu teknik kultivasi sudah memberitahumu? Jalan kultivasi telah lama terputus, bahkan jika kau mencapai kesatuan 5 elemen, mustahil untuk melanjutkannya. Mendengar ini, hati Zhou Yu bergetar. Sang guru tua memang menyebutkan jalur kultivasi, tetapi tidak mengatakan jalur itu telah terputus, hanya menegaskan bahwa ia harus mencapai kesatuan 5 elemen. Apa maksud Li Defu dengan ini? Mengapa tidak mungkin untuk diikuti? Mungkinkah ada hal lain yang tidak diketahuinya? Meskipun Zhou Yu menyembunyikan ekspresinya dengan baik, Li Defu, yang sangat cerdik, langsung melihat keterkejutan di hati Zhou Yu. Pada saat itu, Li Defu tiba-tiba, tanpa peringatan, menyerang. Dengan sekali tuntunan jarinya, seketika itu juga, Gang Jin yang mengerikan berubah menjadi cahaya anak panah, melesat lurus ke arah dahi Zhou Yu. Bab 1012. Diintensifkan. Merasakan kekuatan serangan ini, ekspresi Zhou Yu berubah, dan dia segera mengerahkan kekuatan penuh teknik kuali emas. Ditemani oleh munculnya hantu kuali emas berwarna darah kemasan. Cahaya panah yang menakutkan itu tiba dalam sekejap. Berdengung. Terdengar suara tabrakan yang keras. Dalam sekejap, tabrakan itu menghasilkan gelombang sonik yang terlihat, menyebar keluar. Nantangmu dan yang lainnya, melihat ini, tanpa berpikir dua kali, segera mengaktifkan Gang Jin mereka untuk melindungi lautan kesadaran mereka. Tetapi orang-orang biasa yang menyaksikan pertempuran itu tidak seberuntung itu. Saat gelombang sonik menyebar, orang-orang itu langsung menjerit sedih. Dalam sekejap mata, sekelompok besar orang diguncang oleh gelombang sonik yang mengerikan, mengeluarkan darah dari ketujuh lubang. Untuk sesaat, seluruh pemandangan berubah menjadi kekacauan. Mengenai kehidupan orang-orang biasa ini, Li Defu tidak merasa khawatir sedikitpun. Melihat serangannya diblok oleh Zhou Yu, tatapan haus darah malah muncul di matanya. Sangat bagus. Dengan itu, dia tiba-tiba melintas, langsung muncul di hadapan Zhou Yu. Pada saat yang sama, dengan beberapa gerakan menunjuk, lampu panah yang dibentuk oleh Gang Jin, seperti senjata laser, dengan ganas menembaki Zhou Yu. Dengung-dengung-dengung. Untuk sesaat, suara tabrakan yang pekat melebur menjadi satu. Dampaknya yang dahsyat menimbulkan gelombang kejut yang langsung menghancurkan seluruh arena. Dan sosok Zhou Yu, di bawah serangan mengerikan ini, terus mundur. Pada saat yang sama, hantu kuali emas yang mengelilinginya juga mulai bergetar hebat, tampak seolah-olah bisa pecah kapan saja. Melihat pemandangan ini, Nantangmu, Su Pingchang, Qi Denian, Ye Mengyun, dan lainnya semuanya tercengang. Tak seorang pun di antara mereka yang menduga Zhou Yu mampu menahan serangan hebat dari seorang arbiter alam suci begitu lama. Untuk sesaat, semua orang merasa kehausan. Zhou Yu, di usia semuda itu, sudah memiliki kultivasi seperti itu. Jika diberi waktu, seberapa tinggikah dia akan mencapainya? Tidak seorang pun berani membayangkannya. Dan tepat saat itu, setelah serangkaian serangan dahsyat, jari-jari Li Defu tiba-tiba berubah menjadi kepalan tangan, dan dari kepalan tangannya, Gang Jin biru misterius meletus, berubah menjadi palu besar yang menghantam kuali emas pelindung tubuh Zhou Yu dengan ganas. Kuali emas pelindung tubuh yang hampir hancur saat dihantam palu raksasa. Retakan. Kuali emas pelindung tubuh Zhou Yu mengeluarkan suara pecah yang tajam. Pada saat yang sama, Zhou Yu memuntahkan seteguk darah dan terpental mundur. Meskipun dia dengan paksa memutar tubuhnya, menstabilkan dirinya setelah mundur lebih dari 10 meter. Akan tetapi, wajahnya yang pucat dan keluarnya darah terus-menerus dari sudut mulutnya menunjukkan bahwa Zhou Yu telah dikalahkan. Melihat pemandangan ini, Ye Mengyun tanpa sadar mengerahkan lebih banyak tenaga pada gelang giok di pergelangan tangan kirinya. Pada saat yang sama, alis matanya yang halus berkerut erat, matanya memancarkan cahaya dingin, siap untuk campur tangan kapan saja. Yun Fei Fei,
melihat Zhou Yu meludahkan darah, juga hampir tidak dapat menahan kecemasannya. Kalau saja Taois Hunian tidak menahannya, dia mungkin sudah menyerbu maju. Taois Hunian tetap relatif tenang. Fei Fei, mari kita tunggu sebentar lagi. Setelah melancarkan serangan, Li Defu tidak melancarkan serangan berikutnya, tetapi berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung, senyum tipis tersungging di bibirnya seraya menatap Zhou Yu. Anak muda, sejauh pengetahuanku, kaulah satu-satunya yang berhasil menguasai teknik kuali emas hingga ke alam 7 kuali dalam beberapa ratus tahun terakhir. Dunia luar secara luas mengatakan bahwa Anda memperoleh metode kultivasi untuk paruh kedua teknik kuali emas. Sepertinya itu benar sekarang. Harus kuakui, teknik kuali emas di alam 7 kuali memang luar biasa kuat. Bahkan aku sendiri harus mengerahkan hampir 80% kekuatanku untuk menghancurkan pertahananmu. Di antara generasi muda, mereka yang bisa memaksa saya sampai ke titik ini sangat jarang. Tentu saja patut dipuji bahwa Anda telah mencapai level ini. Namun, jika ini adalah ketergantunganmu yang terbesar, maka yang terjadi selanjutnya adalah kehancuranmu. Alasan Li Defu berbicara begitu banyak kepada Zhou Yu adalah karena dia sangat memperhatikan bahwa meskipun kuali emas pelindung Zhou Yu rusak, dia tidak menunjukkan tanda-tanda putus asa. Dengan kekayaan pengalaman hidup selama hampir 1 abad dan pengalaman tempur yang luas, ia dengan mudah mencapai satu kesimpulan. Artinya, Zhou Yu masih memiliki kartu truf. Meski kesimpulan ini mengejutkan dirinya sendiri, dia mempercayai penilaiannya. Oleh karena itu, dia tidak ingin menyerang dengan gegabah dan memojokkan Zhou Yu, sebab jika Zhou Yu didorong terlalu keras dan tiba-tiba mengeluarkan kartu truf yang mengerikan, dia akan membayar harga yang mahal. Meskipun kemungkinannya rendah, Li Defu tidak mau mengambil risiko. Karena itu, dia memilih untuk memberikan tekanan dengan kata-kata, mengadopsi pendekatan, merebus katak perlahan-lahan, tidak memberi Zhou Yu kesempatan untuk merebutnya. Dengan cara ini, bahkan jika Zhou Yu memiliki kartu truf lain, dia akan punya cukup waktu untuk merespons. Mendengar kata-kata Li Defu, Zhou Yu tidak menjawab. Akan tetapi, ada niat bertempur yang lebih kuat terpancar di matanya. Tepat pada saat itu, aura kekuatan tinju mulai terpancar dari tubuh Zhou Yu, tanpa diketahui kapan itu dimulai. Hanya dalam hitungan detik, kekuatan tinju ini berkembang pesat dan disertai dengan rasa sunyi. Itu adalah tinju 8 kehancuran. Li Defu mengerutkan kening. Kekuatan tinju. Alam transenden. Kekuatan kehancuran. Kamu bahkan tahu seni bela diri yang unik seperti itu. Nada bicara Li Defu menunjukkan keterkejutan yang tak terselubung. Tentu saja, Zhou Yu tidak akan membuang-buang kata dengannya. Matanya menunjukkan sedikit kesedihan, lalu ia meraung pelan. 8 tinju kehancuran, hukum kehancuran. Dengan suara gemuruh rendah, Nether Fire Truki, Bui Water Truki, Yi Wood Truki, Red Gold Truki, dan Gang Jin dari teknik Golden Cauldron di dalam tubuh Zhou Yu dengan cepat menyatu, dan dalam beberapa detik, semburan energi yang mudah menguap berfluktuasi dari dalam dirinya. Lalu, mata Zhou Yu tertuju pada Li Defu. Apakah kamu menikmatinya? Sekarang giliranku. Saat dia berbicara, aura ganas Zhou Yu langsung menargetkan Li Defu, dan dia melayangkan pukulan yang kuat. Bab 1013. Kekuatan yang tersisa. Saat tinju Zhou Yu melesat maju dalam sekejap, Gang Jin yang meledak-ledak di dalam dirinya melonjak keluar, berubah menjadi gelombang pasang yang mengamuk, dan menghantam Li Defu. Untuk pertama kalinya, wajah Li Defu menunjukkan perubahan. Dia segera mengerahkan seluruh tenaganya untuk merangsang Gang Jin, dan dalam sekejap, momentum yang sangat tajam meledak dari tubuhnya. Diiringi raungan rendah dari Li Defu, kedua tangannya digenggam, dan pada 2 jari telunjuk yang terentang, cahaya panah yang menyilaukan langsung terwujud. Cahaya panah ini panjangnya lebih dari 1 zang, berkilauan dengan kilau yang menakjubkan, memancarkan aura yang menggetarkan jantung. Pergi. Tangan Li Defu tiba-tiba terbelah, dan cahaya panah yang panjangnya lebih dari zang ini melesat keluar dengan dahsyat, bertabrakan langsung dengan kekuatan tinju Zhou Yu. Bang! Bersamaan dengan bunyi dentuman keras, seluruh tanah perkebunan bergetar hebat. Arus deras Gang Jin yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan menyebar. Untungnya, setelah tontonan tadi, para penonton sudah bubar jauh. Jadi, kali ini tidak terlalu banyak orang yang terpengaruh. Tetapi justru karena ini, semua orang menyaksikan konfrontasi luar biasa antara keduanya, semua menatap dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Mereka belum pernah melihat seniman bela diri bertarung sekejam ini seumur hidup mereka. Adegan ini bahkan lebih mendebarkan daripada efek spesial yang dahsyat dalam film-film. Tentu saja, orang biasa hanya menonton untuk hiburan. Hanya orang-orang seperti Nantangmu yang bisa memahami betapa mengejutkannya adegan sebelumnya. Apakah kekuatan Zhou Yu benar-benar mencapai tingkat seperti itu? Dia bergumam pada dirinya sendiri sambil linglung. Dan di sampingnya, Ye Mengyun sama terkejutnya. Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari sebulan sejak terakhir kali dia melihatnya, kekuatan Zhou Yu benar-benar telah mencapai tingkat di mana dia dapat bersaing dengan seorang arbiter alam suci. Pada saat ini,
dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi visi jauh ke depan kakeknya, Ye Zhongshan. Sungguh bijaksana bahwa dia teguh menentang semua pertentangan dan mengangkat Zhou Yu sebagai ketua paviliun bela diri kota Hu. Tentu saja, tidak seperti reaksi Nantangmu dan Ye Mengyun, ekspresi Kidenian dan Su Pingchang di samping mereka seolah-olah mereka telah memakan kotoran, tampak sangat muram. Terutama Su Pingchang yang sangat marah sekaligus takut. Jika Li Defu tidak dapat mengalahkan Zhou Yu, dia akan tamat. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Jadi, anak ini sudah putus asa. Pada saat yang sama, ekspresi Nantangmu juga tiba-tiba berubah. Tidak bagus. Aura Tuan Zhou tampaknya melemah. Mendengar ini, Ye Mengyun buru-buru memfokuskan pandangannya. Benar saja, Zhou Yu tampak seperti balon yang bocor, dan auranya cepat berkurang. Mungkinkah dia terlalu memaksakan diri saat itu? Sementara Ye Mengyun khawatir, Li Defu berbicara. Meski tatapannya masih dingin, setelah diamati dengan saksama, kini ada jejak gravitasi di balik tatapan dingin itu. Nak, kamu memang kuat. Patua sudah tidak bertarung dengan kekuatan penuh selama setidaknya 10 tahun, tapi kau memaksaku. Teknik kultivasi yang baru saja kamu gunakan memang meningkatkan kekuatan tempur, tapi sayangnya, durasinya terlalu singkat. Sekarang, momentummu sudah menurun, dan kamu tidak punya kekuatan lagi untuk bertarung lagi, kan? Jadi, pertarungan ini sudah berakhir. Aku akan memberimu akhir yang cepat, ini bisa dianggap sebagai pengakuan atas kekuatanmu. Mendengar kata-kata ini, sudut mulut Zhou Yu tiba-tiba menampakkan seringai. Apakah kau pikir itu semua kekuatanku? Li Defu mengerutkan kening. Apakah kamu punya cara lain? Zhou Yu tertawa dingin. Entah aku melakukannya atau tidak, kamu akan segera melihatnya. Saat berbicara, Zhou Yu tiba-tiba menghentakkan satu kakinya dengan keras, dan dengan paksa menginjak tanah. Seketika bumi terasa bergetar. Dengan langkah ini, Zhou Yu tampak berubah menjadi pohon berusia seabad, kakinya tertanam di tanah, dan langsung terhubung dengannya dalam sekejap. Saat berikutnya, kekuatan melahap yang mengerikan meletus. Kekuatan bumi terus mengalir ke tubuh Zhou Yu melalui kakinya. Aura yang tadinya mulai menurun, tiba-tiba berbalik pada saat ini, mulai membumbung tinggi. Dalam sekejap, ia melampaui momen puncak sebelumnya. Merasakan pemandangan ini, ekspresi Li Defu akhirnya berubah. Dia tidak menyangka bahwa setelah mencapai titik pertempuran ini, Zhou Yu masih memiliki energi untuk meledak, dan tampaknya bahkan lebih kuat dari gerakan sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Li Defu menatap Zhou Yu dengan tidak percaya. Sementara itu, mulut Zhou Yu menampakkan senyum dingin. Dalam perjalanannya ke klan Gudara ini, pencapaian terbesarnya bukanlah menerobos ke alam suci tertinggi dalam pemurnian Qi, melainkan menerobos ke alam 7 kuali dalam teknik kuali emas. Terobosan ke alam 7 kuali dalam teknik kuali emas berarti kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat baru. Sebelumnya, ia hanya bisa menggunakan 8 tinju desolate di alam hukum liar. Jika ia memaksakan diri menggunakan lapisan kedua, tanah liar, tubuhnya akan runtuh. Ketika berhadapan dengan Kidenian saat itu, dia secara paksa menerapkan tanah belantara, dan hasilnya sungguh memalukan. Namun kini, dia dapat dengan mudah mengeksekusi tanah belantara lagi. Dalam sekejap, gelombang ledakan Gangjin bergema dalam diri Zhou Yu sekali lagi. Cicipi pukulanku. Bersamaan dengan raungan Zhou Yu, kaki kirinya tiba-tiba melangkah maju, sementara tinju kanannya, seperti naga abu-abu yang muncul dari laut, diluncurkan dengan kuat. Bang! Tinju kanan Zhou Yu yang membawa gelombang energi tak tertandingi, menyapu ke arah Li Defu. Gelombang energi yang mengerikan itu langsung menelan Li Defu. Bab 1014. Kesepakatan. Li Defu tentu saja tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dia mengeluarkan raungan liar. Dalam sekejap, Gangjin yang mengerikan setingkat arbiter alam suci menyerbu dengan liar di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi perisai geng pelindung. Tepat saat dia selesai melakukan ini. Boom! Dengan ledakan yang menggelegar, pukulan Zhou Yu yang tak henti-hentinya meledak. Tanah tempat Li Defu berdiri langsung diledakkan menjadi kawah besar. Gelombang kejut yang mengerikan itu membuat orang-orang yang berada ratusan meter jauhnya terhuyung dan bergoyang. Untuk sesaat, semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Apakah ini masih manusia? Kekuatan daging ternyata dapat menciptakan kekuatan serangan yang sangat mengerikan. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya meskipun dipukuli sampai mati. Saat riak serangan menghilang, semua orang segera memfokuskan pandangan mereka ke pusat pertempuran antara keduanya. Mereka melihat Zhou Yu berdiri di sana, tubuhnya sedikit gemetar. Pembuluh darah di sekujur tubuhnya pecah berkeping-keping, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah merah. Akan tetapi, dibandingkan dengan terakhir kali dia menggunakan kultivasi alam 6 kuali untuk mengerahkan kekuatan penghancuran bumi secara paksa, hampir menyebabkan tubuh fisiknya runtuh. Kali ini, situasinya jauh lebih baik.
Segera setelah itu, semua orang menatap Li Defu, yang dikenal sebagai yang terkuat di bawah alam raja, sang penengah alam suci yang legendaris. Ketika mereka melihat sosok Li Defu, semua orang tercengang. Li Defu juga berlumuran darah, berjuang untuk melompat keluar dari kawah. Namun begitu dia melompat keluar, dia tidak dapat berdiri tegak, dan dengan suara gedebuk, dia berlutut di tanah. Pada saat ini, kepalanya terkulai, seolah sudah kelelahan. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut sekali lagi. Pertarungan ini, mungkinkah Zhou Yu menang? Zhou Yu, dengan kekuatan alam suci awal, berhasil mengalahkan seorang arbiter alam suci. Ini, tepat ketika orang-orang tidak bisa mempercayai mata mereka, tiba-tiba, Li Defu, yang sedang berlutut, berdiri dengan tiba-tiba. Ini mengejutkan semua orang. Melihat Li Defu berdiri lagi, alisnya menunjukkan kegilaan, seluruh tubuhnya memancarkan momentum yang melonjak, naik secara eksplosif seperti letusan gunung berapi. Merasakan aura yang mengagumkan itu, semua orang mengungkapkan ekspresi, beginilah seharusnya. Petik 1. Itu masuk akal. Lagi pula, Li Defu adalah seorang arbiter alam suci, bagaimana mungkin dia kalah dari seorang anak muda di tahap awal alam suci. Pada titik ini, mengamati aura keduanya, jelas bahwa Li Defu berada di atas angin. Tampaknya Zhou Yu kalah. Orang-orang berbisik di antara mereka sendiri, pelan-pelan menyampaikan pendapat mereka. Sementara itu, di sampingnya, Su Pincang dan Qi Denian sama-sama mengendurkan saraf mereka yang tegang. Baru saja, melihat Li Defu berlutut di tanah, Su Pincang sangat terkejut, bahkan putus asa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Li Defu akan kalah dari Zhou Yu. Dalam kasus seperti itu, semua rencananya sama saja dengan gagal. Dia hampir memikirkan nasibnya sendiri, betapa tragisnya itu. Pada saat itu dia sudah patah semangat. Akan tetapi, dia tidak menyangka Li Defu akan mendapatkan kembali momentumnya, bahkan tampak lebih kuat. Dalam keputusasaannya, Su Pincang melihat harapan lagi, dan tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Qi Denian pun sama. Pada saat ini, Li Defu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Namun, yang mengejutkan, tawa itu dipenuhi dengan ejekan terhadap diri sendiri. Hahaha, tidak terduga. Pak Tua menjelajahi dunia, di usia 70, bahkan bisa memasuki alam raja, tetapi akhirnya menghancurkan kultivasiku sendiri, menjadi apa yang disebut arbiter alam suci. Niat awalnya adalah untuk menjadi tak terkalahkan di bawah alam raja demi rencana-rencana besar. Tidak menyangka akan bertemu monster kecil sepertimu hari ini. Dengan alam suci awal, sebenarnya mampu mengalahkan orang tua. Ini sungguh ironis. Mendengar ini, Su Pincang dan Qi Denian yang baru saja menunjukkan ekspresi kegembiraan liar, langsung membeku. Kekalahan. Siapa yang mengalahkan siapa? Tidak ada yang tahu apa maksud Li Defu dengan ini. Pada saat ini, Zhou Yu angkat bicara. Matanya berkedip-kedip dengan ketakutan yang mendalam. Tuan, membakar darah esensi Anda, apakah itu hanya untuk merendahkan diri? Jika kau tidak bergerak, aku khawatir darah esensimu akan terbakar sia-sia. Sebenarnya, Zhou Yu tahu betul bahwa Li Defu sebenarnya telah dikalahkan. Pukulan sebelumnya telah menghancurkan beberapa meridian vital di tubuh Li Defu. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika dia mundur sekarang, kembali mencari pengobatan spiritual, dan berusaha, dia mungkin masih bisa memulihkan kultivasinya. Namun Zhou Yu tidak menyangka Li Defu, tanpa ragu, langsung memilih membakar darah esensinya, untuk sementara memulihkan kultivasinya ke puncak. Namun konsekuensi dari tindakan ini adalah bahwa ketika darah esensinya habis terbakar, bahkan dengan turunnya makhluk abadi, dia pasti akan mati. Li Defu, secara mengejutkan, secara aktif memilih jalan menuju kematian. Hal ini sangat mengejutkan Zhou Yu dan meningkatkan seluruh kewaspadaannya untuk mencegah Li Defu melancarkan serangan putus asa. Sementara itu, Su Pincang tercengang dan berseru. Paman Fu, apa yang sedang kamu lakukan? Apa kau benar-benar membakar darah esensimu? Li Defu mengabaikan Su Pincang tetapi menatap Zhou Yu dengan tatapan tajam. Anak muda, Pak Tua ingin membuat kesepakatan denganmu. Jika kau setuju, Pak Tua tidak akan melawanmu sampai mati. Zhou Yu mengangkat alisnya sedikit. Dia menatap Li Defu dengan dingin. Apakah kau pikir, dengan membakar darah esensi, kau bisa menghadapiku? Li Defu berkata perlahan. Mungkin kamu masih punya cara untuk menyelamatkan hidupmu. Tapi, kalau kamu bisa menyelamatkan nyawamu, apakah kamu yakin, gadis itu juga bisa selamat? Li Defu tiba-tiba melirik Ye Mengyun, matanya dipenuhi dengan niat mematikan. Melihat ini, wajah Nantangmu berubah drastis, langsung berdiri di depan Ye Mengyun. Li Defu benar-benar menggunakan Ye Mengyun untuk mengancamnya, yang tidak diduga Zhou Yu, dan mata Zhou Yu berkilat serius. Li Defu benar, jika dia benar-benar berjuang mati-matian, dia bisa memastikan keselamatannya sendiri, tetapi dia tidak yakin bisa menyelamatkan Ye Mengyun. Dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan nada muram.
Kesepakatan apa yang ingin kau buat denganku? Li Defu tersenyum kecil, seolah menduga Zhou Yu akan membuat pilihan ini. Orang tua akan memberitahumu informasi yang bisa membuatmu hadir di kerajaan raja. Sebagai imbalannya kau mengampuni nyawa Su Pingchang. Bab 1015. Kematian. Maju ke alam raja. Wajah Zhou Yu membeku sesaat, diikuti oleh ekspresi terkejut. Pada saat ini, Su Pingchang, yang berdiri di belakang Li Defu, berteriak dengan cemas. Paman Fu, jangan lakukan itu. Anda adalah arbiter alam suci, keluarga membutuhkan Anda. Jangan khawatirkan aku. Bunuh saja dia. Kalaupun aku mati, aku akan mati dengan rela. Saat dia berbicara, Su Pingchang hendak menyerbu ke depan, dengan sikap bertarung sampai mati bersama Zhou Yu. Namun, Li Defu mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangannya. Semburan kekuatan meledak, melemparkan Su Pingchang tanpa perlawanan, dia jatuh ke tanah, dan langsung pingsan. Kemudian, Li Defu menatap Zhou Yu dan berkata, dengan baik. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu semakin bingung. Li Defu lebih suka memukul Su Pingchang hingga pingsan dan bahkan mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan nyawa Su Pingchang. Tindakan ini membuatnya sangat bingung. Dalam pandangannya, Li Defu, sebagai seorang arbiter alam suci, seharusnya jauh lebih berharga daripada seseorang seperti Su Pingchang dari keluarga bangsawan. Meskipun dia tidak pernah berinteraksi dengan keluarga Su, jelas bahwa pasti ada lebih dari satu bangsawan muda seperti Su Pingchang. Akan tetapi, para arbiter alam suci tidak mudah dididik. Mata Zhou Yu tampak dalam saat dia menatap Li Defu. Sebelum saya setuju, saya punya pertanyaan. Tanyakan saja. Mengapa kau rela menukar nyawamu dengan nyawanya? Zhou Yu menunjuk Su Pingchang yang tak sadarkan diri di tanah. Li Defu tampaknya telah mengantisipasi pertanyaan ini dari Zhou Yu. Dia menjawab dengan tenang. Alasannya sederhana, aku berutang nyawa pada orang tuanya. Lagi pula, setelah dikalahkan olehmu, aku sudah kehilangan harga diriku. Tetua keluarga Su tidak akan pernah membiarkan orang tua itu hidup. Mendengar ini, Zhou Yu terkejut. Sungguh tetua yang kejam dari keluarga Su. Benar-benar orang yang kejam. Zhou Yu berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah, aku setuju. Tapi kalau aku tahu kau menipuku, dia pasti akan mati. Zhou Yu menunjuk Su Pingchang saat dia berbicara. Li Defu tersenyum tipis. Setelah mengusulkan kesepakatan itu, orang tua itu tidak akan menipu orang sepertimu. Namun, begitu aku memberitahumu, apakah kamu mampu mengatasinya atau tidak, itu urusanmu sendiri. Zhou Yu mengangkat alisnya sedikit. Jelas, kata-kata Li Defu mengisyaratkan bahwa rahasia ini terkait dengan tempat berbahaya, atau mungkin tempat dengan ambang batas tinggi. Namun, itu sudah diduga. Lagi pula, maju ke alam raja, jika rakyat jelata bisa pergi kemanapun, Zhou Yu akan benar-benar meragukan keasliannya. Zhou Yu mengangguk. Tentu saja. Li Defu melangkah maju, berhenti sekitar 3 meter di depan Zhou Yu. Lalu, bibirnya bergerak sedikit. Saat berikutnya, Zhou Yu mendengar suara Li Defu di telinganya. Metode transmisi ini tidak dilakukan melalui indera ilahi, tetapi dengan memampatkan Gang Jin ke tingkat yang tak terbayangkan dan menggunakan getaran untuk mengirimkan suara. Hal ini saja sudah membuat Zhou Yu takjub. Dalam kondisi membakar darah esensi kehidupannya, kekuatan Li Defu kemungkinan besar telah menerobos ke alam raja, dan ini tampaknya menjadi peringatan bagi Zhou Yu. Sesaat kemudian, setelah Li Defu selesai berbicara, dia diam-diam mengamati Zhou Yu, menunggu reaksinya. Namun, wajah Zhou Yu tidak menunjukkan emosi. Hal ini tampaknya sedikit mengecewakan Li Defu. Zhou Yu mengangguk. Baiklah, aku akan mengampuni nyawanya. Selain itu, Zhou Yu tidak mengatakan apa-apa lagi. Li Defu mengangguk, dan pada saat itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar, momentum yang melonjak dalam dirinya berbalik 180 derajat dan tiba-tiba mulai menurun. Puff! Meskipun Li Defu berusaha mengendalikannya, dia masih memuntahkan seteguk darah. Li Defu menyeringai pada Zhou Yu, dan saat berikutnya, tubuhnya terjatuh ke belakang dengan kaku. Saat ia jatuh ke tanah, kekuatan kehidupan telah meninggalkannya. Melihat ini, Zhou Yu tidak terkejut sedikitpun. Darah esensi kehidupan Li Defu telah terbakar habis, dan hasil seperti itu tidak dapat dihindari. Akan tetapi, semua penonton di sekitarnya tercengang. Tak seorang pun menyangka bahwa pemuda bernama Zhou Yu ini benar-benar telah mengalahkan seorang arbiter alam suci. Apa artinya ini? Semua yang hadir mengerti dengan jelas dalam hati mereka. Selama orang ini tidak meninggal, potensi masa depannya tidak terbatas. Pada saat itu, tatapan semua orang ke arah Zhou Yu berubah menjadi sangat panas. Sementara itu, perhatian Zhou Yu beralih ke Qi Denian. Merasakan tatapan Zhou Yu, ekspresi Qi Denian berubah drastis. Tanpa berpikir, dia berbalik dan berlari. Zhou Yu saat ini tidak lagi sama dengan yang ia kejar dan buru seminggu yang lalu. Setelah menyaksikan Zhou Yu mengalahkan Li Defu, Qi Denian tidak lagi memiliki keberanian untuk melawannya. Akan tetapi,
dia belum berlari jauh ketika dia merasakan hembusan angin kencang di belakangnya, disertai perasaan takut yang amat sangat akan datang. Wajah Qi Denian memucat, dia menyadari berlari tak mungkin lagi. Dia bersikap tegas, segera mengaktifkan ki pelindungnya sepenuhnya, dia berbalik untuk menghadapi pertarungan. Namun, saat dia berbalik, dia melihat meteor yang menyala-nyala menyilaukan membesar dengan cepat di pupil matanya. Bang! Ki pelindung Qi Denian dengan mudah tertusuk oleh meteor berapi ini. Dia menjerit memilukan lalu terlempar ke samping dan jatuh dengan keras ke tanah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat sehingga tak seorang pun dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Baru pada saat Qi Denian menggeliat kesakitan di tanah, orang banyak menyadari lubang mengerikan di kaki kanannya. Pada saat itu, Qi Denian memegangi kaki kanannya dan terus-menerus berteriak. Dan pada saat inilah sosok Zhou Yu muncul seperti hantu di depan Qi Denian. Kemudian, Zhou Yu tanpa ampun menginjak dada Qi Denian, tatapannya berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Di mana asa? Bab 1016. Dengan segala cara. Pada saat ini, Qi Denian yang diinjak oleh Zhou Yu, akhirnya menyadari betapa mengerikan kekuatan Zhou Yu. Menghadapi momen hidup dan mati, ketakutan memenuhi hatinya, dan dia tidak berani menyembunyikan apapun, buru-buru berkata. Aku akan segera menyuruh seseorang, membawa Nona Asha ke sini. Sambil berkata demikian, dia segera melambaikan tangan kepada bawahannya di kejauhan. Tak lama kemudian, Asha dibawa keluar oleh anggota keluarga Qi. Begitu Asha melihat Zhou Yu, dia segera melepaskan diri dari tangan anggota keluarga Qi dan berlari sambil menangis. Saudara Zhou Yu, tolong selamatkan ayahku. Ayahku ditangkap oleh keluarga Qi. Zhou Yu segera meyakinkannya. Pada saat ini, Yun Feifei juga berlari mendekat. Saudari Asha, tidak apa-apa, Master Lembah Sun sudah diselamatkan oleh Zhou Yu. Mendengar hal itu, Asha segera bertanya. Kakak Yun, sebenarnya ayahku ada di mana? Dia masih di keluarga Qi, tapi dia sudah aman. Bagaimana kalau begini, aku akan membawamu menemui ayahmu. Baiklah, baiklah. Asha cepat-cepat menyeka air matanya, lalu menatap Zhou Yu. Saudara Zhou Yu, ayah saya terluka parah, bisakah Anda menyelamatkannya? Zhou Yu tersenyum dan berkata, Asha, jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkan ayahmu. Bagaimana kalau begini, kamu pergi bersama Suster Yun untuk menenangkan ayahmu, setelah aku menyelesaikan urusan di sini, aku akan datang menemuimu. Oke, Asha mengangguk berat. Yun Feifei menatap Zhou Yu dan berkata, kalau begitu aku akan membawa Master Lembah Sun ke villa pamanku. Mendengar ini, Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, tunggu sebentar. Setelah mengatakan ini, Zhou Yu tiba-tiba menatap dingin ke arah Qi Denian di bawah kakinya. Pada saat ini, Qi Denian hanya merasakan hawa dingin yang menusuk, langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Qi Denian segera menyadari hal itu buruk dan memohon belas kasihan. Tuan Zhou, ini tidak ada hubungannya dengan saya juga dipaksa, Su Pingchang lah yang memaksa saya melakukan ini. Zhou Yu mencibir dan berkata, lalu mengapa aku mendengar bahwa keluarga Kimu telah mengirim orang untuk mengambil alih lembah Raja Obat, dan telah menjarah semua obat spiritual atas nama keluarga Kimu? Apakah Su Pingchang memaksamu melakukan ini juga? Wajah Qi Denian berubah drastis. Dia menyuruh anak buahnya melakukan ini secara diam-diam, bagaimana Zhou Yu mengetahuinya? Melihat reaksi Qi Denian, Zhou Yu tidak ingin membuang kata-kata lagi dan mencibir. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Ada pepatah, bukan berarti tidak ada pembalasan, tapi waktunya belum tiba. Sudah waktunya bagi keluarga Kimu untuk memuntahkan semua yang telah kau peroleh selama ini. Setelah mengatakan ini, Zhou Yu tiba-tiba mengerahkan tenaga dengan kakinya. Gang Jin yang mengerikan keluar. Retakan. Qi Denian tidak punya waktu untuk melawan, dan meridian di tubuhnya langsung hancur oleh Gang Jin yang mengerikan milik Zhou Yu. Qi Denian mengeluarkan teriakan menyayat hati lainnya. Namun, dia langsung pingsan karena tendangan lain dari Zhou Yu. Setelah menyelesaikan ini, Zhou Yu menatap Yun Feifei. Saudari Yun, bawa dia langsung ke keluarga Qi, ambil alih sementara keluarga Qi, dan tempatkan juga Tuan Lembah Sun di sana. Setelah aku selesai di sini, aku akan datang menemuimu. Yun Feifei tertegun sejenak, menatap kosong ke arah Zhou Yu. Saat ini, ia sepertinya sudah menebak tujuan sebenarnya Zhou Yu melakukan ini. Yun Feifei tidak berkata apa-apa, hanya menatap Zhou Yu dalam-dalam, lalu mengangguk. Setelah mengatakan ini, dia menggendong Qi Denian dan segera pergi bersama Asha. Zhou Yu lalu berjalan menuju Ye Mengyun. Saat Ye Mengyun melihat Zhou Yu mendekat, matanya tak dapat menyembunyikan ekspresi rumit, dan perasaan yang sulit dijelaskan muncul dalam hatinya. Akan tetapi, begitu Zhou Yu berbicara, Ye Mengyun hampir saja muntah darah karena marah. Nona Ye, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Dan tertipu oleh tipu daya rendahan Su Pingchang. Zhou Yu bertanya dengan wajah penuh kebingungan. Mendengar ini,
Ye Mengyun melotot marah ke arah Zhou Yu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Di sampingnya, Nan Tangmu menatap Zhou Yu dengan wajah bingung. Orang ini, kekuatan bela dirinya sangat mengerikan, tapi kalau berhadapan dengan gadis-gadis, dia sungguh lemah. Dia masih bisa menanyakan sesuatu seperti itu. Melihat Ye Mengyun pergi dengan marah, Zhou Yu merasa bingung. Menteri Nan, saya agak khawatir, ada apa dengan nona ini? Petik 2. Nan Tangmu terdiam. Dia menghela napas dan berkata, Tuan Zhou, cara Anda menunjukkan perhatian terlalu unik. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Nona Ye mengetahui bahwa keluarga Su mengirimkan seorang arbiter alam suci, jadi beliau bergegas ke Kabupaten Nan, tetapi kami disergap di sana. Setelah nyaris lolos, ketika Nona Ye mendengar Anda ditangkap oleh Su Pingchang, beliau bergegas tanpa ragu untuk menyelamatkan Anda. Lalu, itu mengarah pada apa yang baru saja Anda lihat. Mendengar ini, Zhou Yu tertegun. Dia tidak menyangka begitu banyak hal akan terjadi. Untuk sesaat, Zhou Yu merasakan campuran emosi yang rumit muncul dalam dirinya. Nan Tangmu menghela nafas sambil menepuk bahu Zhou Yu. Tuan Zhou, dari pengalaman seseorang yang telah menjalani sebagian besar hidupnya, izinkan saya mengingatkan Anda, hubungan yang baik sulit ditemukan, dan orang baik bahkan lebih sulit lagi ditemukan. Jangan menyesal jika Anda melewatkannya. Setelah mengatakan ini, Nan Tangmu menatap Zhou Yu dengan pandangan penuh arti, lalu berbalik dan pergi. Zhou Yu tertegun sejenak, lalu tak dapat menahan senyum kecut. Saat Nan Tangmu dan yang lainnya pergi, para penonton, setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya semua mulai pergi. Mereka awalnya ingin bergabung dengan Zhou Yu, tetapi Su Pingchang masih pingsan di tanah, dan mayat arbiter alam suci keluarga Su tergeletak di sana. Siapapun yang berakal sehat pasti tahu bahwa begitu kejadian ini sampai ke telinga keluarga Su, pasti akan menimbulkan kehebohan. Terburu-buru untuk bergaul dengan Zhou Yu sekarang mungkin akan mendatangkan masalah. Oleh karena itu, para penonton segera bubar, hanya menyisakan beberapa pelayan keluarga Qi yang bersembunyi di kejauhan, dengan takut mengawasi Zhou Yu. Zhou Yu tidak peduli dengan mereka, langsung meraih Su Pingchang dan melangkah keluar dari kediaman keluarga Qi. Bab 1017. Perubahan keluarga Qi. Keluarga Qi. Setelah Yun Feifei dan kelompoknya meninggalkan rumah keluarga Qi, mereka kembali ke perkebunan keluarga Qi di kota. Yun Feifei membawa kembali kepala keluarga Qi, dan dengan Nan Tangmu memimpin orang-orang pavilion bela diri untuk mengintimidasi dari samping, orang lain di keluarga Qi tidak berani bertindak, semuanya tunduk. Setelah itu, Yun Feifei membawa Sun Hachi yang terluka parah ke tempat keluarga Qi. Tidak lama kemudian, Zhou Yu tiba di keluarga Qi dengan Su Pingchang yang tidak sadarkan diri. Begitu Asha melihat Zhou Yu kembali, dia langsung bergegas menghampiri, wajah mungilnya yang cantik dipenuhi kecemasan. Saudara Zhou Yu, ayahku masih belum bangun. Zhou Yu tersenyum sedikit, meyakinkannya. Jangan khawatir, aku sudah menstabilkan luka Valley Master. Saat ini dia hanya menderita kelelahan parah dan butuh istirahat untuk pulih. Mengenai luka-lukanya, penyembuhannya memang membutuhkan usaha. Pada dasarnya, masih banyak pengobatan spiritual yang dibutuhkan. Mendengar hal itu, Asha segera berkata, Saudara Zhou Yu, apapun obat spiritual yang kamu butuhkan, aku akan segera mencari cara untuk mendapatkannya. Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Keluarga Qi sudah menjarah cukup banyak ramuan obat lembah raja obat di sini, seharusnya mereka punya semuanya. Mendengar hal itu, wajah cantik Asha langsung menampakkan kesedihan dan kemarahan. Lagi pula, lembah raja pengobatan adalah rumahnya, jadi banyak tetua yang merupakan tetuanya, tetapi sekarang mereka terluka atau meninggal, dalam sekejap, dia kehilangan banyak anggota keluarga. Melihat kesedihan Asha, Yun Feifei segera berlari menghampiri dan memeluk Asha erat-erat sambil berulang kali menghiburnya. Kemudian, dia melihat ke arah Zhou Yu. Zhou Yu, cepat sebutkan ramuan obat apa saja yang dibutuhkan, aku akan membawa adik perempuan Asha untuk mencarinya. Zhou Yu mengangguk. Kemudian, dia membuat daftar tanaman obat yang dibutuhkan dan menyerahkan daftar itu kepada Yun Feifei. Yun Feifei segera membawa Asha untuk mencari tanaman herbal. Sementara itu, Zhou Yu memandang ke arah Nan Tangmu. Menteri Nan, di mana Nona Ye? Nan Tangmu tersenyum kecut. Nona Ye bilang dia lelah dan pergi ke hotel untuk beristirahat sendiri. Kurasa dia marah padamu. Zhou Yu mendesah tak berdaya. Baiklah. Aku akan menemuinya setelah aku selesai di sini. Ya, lebih baik kita pergi menemuinya. Nan Tangmu sangat setuju dengan kata-kata Zhou Yu. Zhou Yu menggelengkan kepalanya, tersenyum kecut, lalu menunjuk Su Pingchang yang terbaring di tanah dan berkata, Menteri Nan, tolong tangkap dia dulu. Juga, carilah beberapa orang untuk mengendalikan semua personel keluarga Qi dan pastikan aset keluarga Qi dengan jelas. Nan Tangmu tertegun. Tuan Zhou, apakah Anda berniat untuk melakukannya? Kilatan dingin melintas di mata Zhou Yu. Dengan kerugian besar yang diderita lembah raja pengobatan,
bagaimana mungkin keluarga Qi, sebagai kaki tangan, bisa dilepaskan begitu saja? Mulai sekarang, tidak akan ada lagi keluarga Qi di Kabupaten Nan. Mendengar ini, Nan Tangmu merasakan sedikit getaran di hatinya. Dia sudah merasakan kekejaman Zhou Yu yang menentukan, dia segera menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya mengerti niat Anda, saya akan segera meminta seseorang untuk menanganinya." Setelah berbicara, Nan Tangmu mengangkat Su Pingchang dan melangkah keluar. Zhou Yu kemudian mendekati Sun Hachi. Pada saat ini, Sun Hachi sudah pingsan, tetapi kondisinya masih cukup stabil. Zhou Yu mengeluarkan jarum perak, mulai memberikan perawatan akupuntur untuknya. Dengan metode akupuntur Zhou Yu, kulit Nan Tangmu segera membaik secara signifikan, dan ia pun terbangun. Melihat Zhou Yu di hadapannya, Sun Hachi sedikit tertegun, lalu segera menunjukkan rasa cemas, dan berkata, "Tuan Zhou, putriku." Zhou Yu tersenyum sedikit. "Tuan Lembah Sun, jangan khawatir, Asha baik-baik saja sekarang. Dia pergi mengambil obat untukmu dan akan segera kembali." Saat itu, Yun Feifei dan Asha kembali membawa ramuan obat. Saat Asha masuk, dia melihat Sun Hachi telah terbangun. Matanya langsung memerah. Asha berteriak kegirangan, lalu menghampiri dan langsung menghambur ke pelukan Sun Hachi. Melihat putrinya lagi, Sun Hachi terharu hingga menitikkan air mata. Pada saat ini, ayah dan anak perempuannya berpelukan, pemandangan itu menyentuh tak terlukiskan kata-kata. Zhou Yu dan Yun Feifei bertukar pandang, mengangguk sedikit, lalu keluar bersama, meninggalkan ruang untuk ayah dan anak perempuan itu. Tentu saja, Zhou Yu juga tidak tinggal diam. Memanfaatkan kesempatan itu, Zhou Yu segera menyiapkan obat spiritual yang dibutuhkan untuk perawatan Sun Hachi. Kemudian, dia menyuruh Yun Feifei mengantarkannya ke dalam. Asha sendiri yang memberikan obat kepada ayahnya. Obat spiritual yang diracik Zhou Yu sendiri secara alami memiliki efek yang luar biasa. Hanya dalam satu malam, kondisi Sun Hachi membaik jauh lebih baik daripada hari sebelumnya. Meskipun luka-lukanya masih memerlukan istirahat 3 bulan untuk pulih sepenuhnya, setidaknya sekarang ia tampak tidak berbeda dari orang normal. Keesokan paginya, di aula konferensi keluarga Qi, Zhou Yu, Sun Hachi, Nan Tangmu, Yun Feifei, dan lainnya semuanya duduk di kursi. Di depan mereka ada beberapa tokoh utama keluarga Qi. Semua orang itu berlutut di tanah, gemetar, wajah penuh ketakutan, menunggu nasib mereka. Zhou Yu dan yang lainnya tidak terburu-buru. Tak lama kemudian, 2 orang masuk sambil mengawal seorang pemuda. Pemuda ini tak lain adalah Su Pingchang, yang telah terbangun. Pada saat ini, rambut Su Pingchang acak-acakan, wajahnya sinis, sama sekali tidak mencerminkan sikap angkuhnya sebagai tuan muda dari keluarga bangsawan. Melihat Zhou Yu, Su Pingchang langsung mengeluarkan raungan marah. "Zhou Yu, di mana Fubo? Apa yang telah kau lakukan padanya?" Bab 1018. Menangani akibatnya. Zhou Yu tidak menyangka bahwa orang seperti Su Pingchang akan memiliki seseorang yang begitu ia sayangi. Dia berkata dengan acuh tak acuh. "Dia membakar darah esensinya, bagaimana menurutmu?" Meskipun Su Pingchang sudah menduga hasil ini, ketika kata-kata ini keluar dari mulut Zhou Yu, hatinya sepenuhnya terbakar amarah. "Zhou Yu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Keluarga Su juga tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu sudah mati. Aku akan memastikan kau mati dengan kematian yang mengerikan." Su Pingchang meraung histeris. Mendengar ini, Zhou Yu mengerutkan kening dan menamparnya di udara. Memukul. Nether Fire Truki berubah menjadi telapak tangan tak terlihat dan menamparkan wajahnya dengan keras. Su Pingchang menjerit dengan tragis, terlempar langsung ke belakang, dan jatuh dengan keras ke tanah, darah langsung mengucur dari mulutnya. Zhou Yu menatap Su Pingchang dengan dingin. "Jika aku tidak berjanji pada Li Devo untuk menyelamatkan nyawamu, kau pasti sudah mati." Setelah berbicara, Zhou Yu tidak peduli lagi pada Su Pingchang, malah menoleh ke arah Sun Hachi. "Tuan Lembah Sun, semua masalah yang dihadapi Lembah Raja Obat kali ini disebabkan oleh pria ini. Sekarang dia sudah di sini, kamu bisa menghadapinya sesuka hatimu." Mendengar hal itu, Asha berkata dengan marah. Dia harus membayar dengan darah ganti darah, kalau tidak, kematian para tetua dan murid di lembah itu tidak akan membenarkannya. Akan tetapi, dibandingkan dengan kemarahan Asha, Master Lembah Sun Hachi tetap diam, ekspresinya luar biasa tenang. Namun jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan kemarahan tak terhingga di balik ketenangan ini. Namun, setelah beberapa lama, Sun Hachi berbicara. "Zhou Yu, lebih baik kau tangani orang ini." Sun Hachi tentu saja ingin mengupas kulit Su Pingchang dan mengambil tulangnya. Namun sebagai Master Lembah, dia tahu betul bahwa kekuatan di belakang Su Pingchang terlalu kuat, dan dia tidak mampu memprovokasinya. Peristiwa ini sepenuhnya terjadi karena Su Pingchang menimbulkan masalah di Lembah Raja Obat tanpa alasan, yang menyebabkan dia ditangkap hanya untuk membela diri. Akan tetapi, bahkan jika Lembah Raja Pengobatan memiliki akal sehat, apa bedanya? Akhirnya,
Su Pincang membawa orang-orang untuk hampir membantai lembah Raja Obat. Dan sekarang, dia tidak berani menyentuh Su Pincang sedikitpun. Inilah ketidakseimbangan kekuatan, mereka hanya bisa bertahan, sekalipun dikalahkan, mereka harus bertahan. Lembah Raja Pengobatan tidak mampu menanggung pembantaian kedua. Oleh karena itu, meskipun Sun Hachi sangat marah, dia tetap mengambil keputusan ini. Zhou Yu segera melihat kekhawatiran Sun Hachi dan berkata, Master Lembah Sun, jika kamu khawatir tentang keluarga Kyoto Su, aku bisa membantumu. Sebelum Zhou Yu bisa menyelesaikannya, Sun Hachi menggelengkan kepalanya. Zhou Yu, aku benar-benar memahami niat baikmu. Mereka yang benar-benar membantai lembah Raja Pengobatanku sudah mati. Saya ingin mengakhiri masalah ini di sini. Mendengar hal itu, Asa menjadi sangat bingung. Dia menggenggam erat lengan Sun Hachi. Ayah, apakah ayah benar-benar berencana untuk melepaskannya? Sun Hachi tersenyum pahit, membelai kepala putrinya tanpa banyak penjelasan tetapi berbicara dengan sungguh-sungguh. Asa, dengarkan ayahmu kali ini. Meskipun Asa tidak mengerti mengapa. Namun, sepintar apapun dia dapat merasakan sedikit ketidakberdayaan di hati Sun Hachi. Meski marah, dia mengangguk patuh. Ayah, aku akan mendengarkanmu. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu mengangguk, lalu menoleh ke Nantangmu. Menteri Nan, tolong cari tempat untuk memenjarakannya. Siapapun yang datang, mereka tidak bisa membawanya pergi. Mendengar ini, Nantangmu tidak ragu-ragu. Tidak masalah. Hanya karena berani menyentuh Nona Ye, balai hukuman tidak akan membiarkannya pergi. Bahkan jika keluarga Su datang, balai hukuman tidak takut. Nantangmu, sebagai Menteri Paviliun Bela Diri Yunzu, tentu saja tidak akan takut pada keluarga Su. Kali ini, karena Su Pincang berani bersekongkol melawan Ye Mengyun, dia pun semakin tidak mungkin menunjukkan belas kasihan. Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk. Setelah menangani masalah Su Pincang, Zhou Yu menatap Yun Feifei. Kakak Yun. Mendengar Zhou Yu memanggilnya, Yun Feifei sedikit tertegun dan menatap Zhou Yu. Zhou Yu tersenyum dan berkata, Saudari Yun, saya sudah meminta Menteri Nan untuk menginventarisasi semua aset keluarga Qi. Aku ingat kau pernah berkata bahwa aset keluarga Qi diambil alih oleh Qi Denian dari keluarga Yunmu. Sekarang, dendam besarmu telah terbalaskan. Qi Denian ini, beserta seluruh keluarga Qi, diserahkan kepadamu. Kamu harus mengambil kembali apa yang menjadi milik keluarga Yunmu. Mendengar ini, Yun Feifei gemetar seluruh tubuhnya, matanya langsung memerah. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia menatap Zhou Yu, air matanya sudah mengalir deras. Kalau dipikir-pikir, setengah bulan yang lalu tidak ada jalan untuk membalas dendam, dia disiksa malam demi malam. Namun tanpa diduga, setelah mengenal Zhou Yu kurang dari setengah bulan, pria ini, yang beberapa tahun lebih muda darinya, membantu mewujudkan keinginan terbesar dalam hidupnya. Pada saat ini, yang dia rasakan hanyalah rasa syukur. Rasa terima kasih yang tak terhingga. Dia mendatangi Zhou Yu, menatapnya, bibirnya gemetar dan air mata mengalir. Zhou Yu, terima kasih. Zhou Yu tersenyum pahit sambil melambaikan tangannya. Kakak Yun, dengan hubungan kita, tidak perlu berterima kasih padaku. Pertama, ambil alih aset keluarga Qi dari Menteri Nan, lalu aku akan memeriksa tubuhmu dengan teliti untuk mencari cara menghilangkan bahaya tersembunyi dari peningkatan kultivasimu secara paksa dengan obat-obatan saat itu. Oke. Yun Feifei mengangguk dengan berat. Zhou Yu menoleh ke Nantangmu, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Nantangmu menyela. Tuan Zhou, tenang saja, saya akan menangani masalah ini dengan baik. Dalam waktu maksimal 3 hari, saya jamin semua aset akan dikembalikan atas nama Nona Yun. Zhou Yu tersenyum. Kalau begitu aku akan merepotkan Menteri Nan. Kemudian, setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya. Ngomong-ngomong, Nona Ye ada di hotel mana? Aku ingin menemuinya. Bab 1019. Pertemuan. Hotel Maskapai Penerbangan Nasional Kabupaten Nan. Zhou Yu mengikuti alamat yang diberikan oleh Nantangmu dan tiba di pintu kamar Ye Mengyun. Dia menekan bel pintu. Tak lama kemudian, dia mendengar suara langkah kaki datang dari dalam ruangan. Tak lama kemudian, pintunya terbuka. Ye Mengyun muncul di hadapan Zhou Yu, mengenakan gaun tidur dengan rambut hitam basah tergerai di bahunya. Dia pasti baru saja selesai mandi. Zhou Yu menatap ujung gaun tidurnya, terlihat kaki Ye Mengyun yang setengah terbuka bagaikan batu giok, mulus dan indah. Di kakinya ada sepasang sandal transparan. Sepasang kaki halus tersaji lengkap di hadapan Zhou Yu. Jujur saja, Zhou Yu belum pernah melihat kaki seindah itu. Untuk sesaat, kehangatan muncul dalam hatinya. Namun dia segera menguasai diri, dan Zhou Yu mengangkat kepalanya menatap Ye Mengyun. Nona Ye, sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Bagaimana kalau begini, aku akan kembali lagi nanti. Ye Mengyun berkata tanpa ekspresi. Tidak perlu, kalau ada yang ingin kau katakan, masuklah dan katakan.
Setelah berkata demikian, dia berbalik, berjalan ke ruang tamu, duduk di sofa, menyilangkan kakinya, dan menatap Zhou Yu dengan tangan disilangkan. Zhou Yu ragu-ragu sejenak tetapi tetap masuk dan duduk di depan sofa. Baiklah, Nona Ye, Menteri Nan sudah memberitahuku. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu karena datang menyelamatkanku kali ini. Ye Mengyu menjawab dengan kesal. Menyelamatkanmu? Saya tidak berani mengklaim hal itu. Beberapa orang sekarang begitu kuat sehingga mereka bahkan bisa membunuh seorang arbiter alam suci, di mana mereka membutuhkan orang kecil sepertiku untuk menyelamatkan mereka. Mendengar ini, Zhou Yu tidak dapat menahan senyum kecut. Nona Ye, bagaimanapun juga, aku akan mengingat bantuan ini. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, saya tidak akan ragu untuk membantu. Ye Mengyun meliriknya. Apakah kamu datang kepadaku hanya untuk mengatakan ini? Tidak ada yang lain. Zhou Yu berhenti sejenak. Dia menggaruk kepalanya. Saya tidak punya apapun lagi untuk saat ini. Kalau begitu kamu boleh pergi, kata Ye Mengyun ringan. Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi. Nona Ye, Anda harus istirahat lebih awal. Dengan itu, Zhou Yu berdiri dan menuju pintu. Melihat Zhou Yu benar-benar berdiri tanpa berpikir dua kali dan langsung berjalan keluar, Ye Mengyun sangat marah hingga hidungnya berkerut. Dia berkata dengan kesal. Berhenti. Zhou Yu berhenti sejenak, lalu berbalik dan menatap Ye Mengyun dengan bingung. Nona Ye, apakah ada hal lain? Ye Mengyun tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan rasa frustrasinya. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Apakah begini caramu berterima kasih kepada seseorang, dengan cara yang begitu datar? Tidak ada ketulusan sama sekali. Zhou Yu tersenyum tak berdaya. Yah, bukankah sudah kukatakan, aku ingat kebaikanmu, jika kau butuh bantuanku untuk apapun, aku pasti tidak akan menolaknya. Mendengar ini, Ye Mengyun berkata dengan marah. Bagaimana jika aku membutuhkan teknik kultivasimu? Teknik kultivasi. Zhou Yu terkejut. Teknik kultivasi apa? Ye Mengyun hampir saja mengucapkan, teknik kuali emas. Akan tetapi, saat kata-kata itu sampai di bibirnya, dia menelannya kembali. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali dia punya kesempatan untuk menyebutkannya, dia tidak bisa mengatakannya. Mungkinkah? Apapun yang dipikirkannya, wajah Ye Mengyun sedikit memerah, tetapi dia segera kembali normal. Menghadapi tatapan bingung Zhou Yu, Ye Mengyun menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Lalu dia mengganti pokok bahasan dan berkata, Zhou Yu, aku baru saja menerima telepon dari kakekku. Dia meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa pengangkatan Anda sebagai Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu telah dikeluarkan. Kamu harus melapor ke Paviliun Bela Diri Kota Hu dalam waktu 3 hari untuk menduduki jabatanmu. Hal ini tidak bisa ditunda. Ketika guru tua Ye Zhongshan memberitahunya tentang hal ini, dia mengatakan formalitasnya akan memakan waktu sekitar 2 bulan. Dilihat dari waktunya, memang itu tepat. Untungnya, urusannya di negara bagian Yun hampir selesai. Ditambah lagi, dia mendapatkan keinginannya dengan mendapatkan petunjuk tentang 2 pemberontak lainnya dari orang tua itu, yang berada di Shanghai. Oleh karena itu, pergi ke Shanghai sekarang adalah hal yang paling mendesak baginya. Zhou Yu segera mengangguk dan berkata, Baiklah, tidak masalah. Saya akan menyelesaikan urusan di sini dan berangkat ke Shanghai. Ye Mengyun ragu sejenak, lalu bangkit, berjalan mendekati Zhou Yu, menatap matanya dalam-dalam, dan berkata, Saya masih punya hal lain yang harus dilakukan, dan saya mungkin akan kembali ke ibu kota besok. Di Shanghai, situasinya sangat rumit. Begitu Anda tiba, banyak orang pasti akan menganggap Anda sebagai musuh, bukan hanya dari luar, tetapi mungkin juga dari dalam. Jadi, berhati-hatilah. Jika kamu mengalami masalah, kamu bisa datang kepadaku. Tapi harga yang harus dibayar untuk meminta bantuanku tidaklah kecil, jadi pertimbangkanlah dengan matang. Zhou Yu merasa sangat tersentuh setelah mendengar ini. Dari jarak sedekat itu, kemampuan, sentuhan ilahi, miliknya dapat dengan jelas merasakan bahwa gadis ini, meski tampak dingin di luar, sebenarnya jauh dari kata tenang di dalam. Meskipun dia tidak tahu mengapa. Setidaknya, Zhou Yu bisa merasakan kekhawatiran di balik sikap dingin Ye Mengyun terhadapnya. Lagi pula, dia tidak tahu apakah itu kesalahpahaman, tapi sepertinya dia mendeteksi keengganan dalam tatapannya. Memikirkan hal ini, Zhou Yu segera menggelengkan kepalanya dalam hati. Mungkin itu hanya imajinasinya. Dia mengangguk dan tersenyum. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih, Nona Ye, atas perhatian Anda. Jika aku benar-benar menghadapi masalah yang tidak dapat dipecahkan, aku akan mencari bantuanmu. Kalau begitu, aku pamit. Ye Mengyun tetap tanpa ekspresi, hanya mengangguk dalam diam. Setelah Zhou Yu pergi, Ye Mengyun tiba-tiba menunjukkan ekspresi marah dan menendang sofa. Apakah aku menakutkan? Sangat ingin pergi.
Bukankah internet mengatakan seorang wanita paling menarik setelah mandi, tapi dia tidak bereaksi. Mendengar itu, wajah Ye Mengyun tiba-tiba memerah. Dia bergumam pada dirinya sendiri, seakan-akan sedang memarahi dirinya sendiri. Ye Mengyun, apa yang kamu lamunkan? Bab 1020. Investigasi. Ibu kota, keluarga Su. Tuan Tua Su sedang duduk di tepi danau sambil memancing. Di sampingnya, seorang pria parubaya yang agak mirip Su Pincang sedang berbicara. Pria ini adalah ayah Su Pincang, Su Xiangdong. Ayah, situasi di negara bagian Yun sekarang seperti ini. Li Defu sudah meninggal. Pincang telah dikurung oleh paviliun bela diri Yunsu. Su Xiangdong tampak cemas, namun Tuan Tua Su tetap tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Melihat ini, Su Xiangdong tampak tegang, ragu-ragu sejenak, lalu mengumpulkan keberanian untuk berkata. Ayah, meskipun insiden di Kabupaten Nan adalah tanggung jawab Pincang, tak seorang pun menyangka kekuatan Zhou Yu akan sekuat ini. Sebenarnya, Pincang juga korban. Ayah, aku mohon padamu, temukan cara untuk menyelamatkan Pincang. Menyelamatkannya. Tuan Tua tiba-tiba menoleh ke arah Su Xiangdong. Kilatan tampak bersinar di matanya yang tenang. Apakah kamu benar-benar berpikir, dia harus diselamatkan? Meski perkataan sang guru tua tenang, Su Xiangdong entah kenapa bergidik. Su Xiangdong mengetahui betul temperamen guru tua dan menyadari bahwa kata-katanya pasti membuat guru tua marah. Akan tetapi, demi putranya, dia tidak mampu memikirkan hal lain lagi. Ayah, bagaimanapun juga, Pincang itu cucu ayah sendiri. Meninggalkannya di sana, dia akan tamat. Sang guru tua mengerutkan kening. Konyol. Sekarang, tinggal di sana adalah pilihan yang paling aman. Apakah menurutmu orang-orang dari paviliun bela diri akan memakannya hidup-hidup? Mendengar ini, Su Xiangdong tercengang. Sang guru tua menjawab dengan dingin. Jika kita menyelamatkannya sekarang, dan lelaki tua dari keluarga Ye datang mencari masalah, apakah kau akan menanganinya atau tidak? Su Xiangdong ragu sejenak. Tapi jika Pincang tetap dipenjara di paviliun bela diri Yunsu, bukankah itu akan membuat segalanya lebih mudah bagi keluarga Ye? Sang guru tua berkata dengan dingin. Paling parah, dia akan menderita sakit fisik. Apa menurutmu mereka berani membunuh Pincang? Mendengar ini, Su Xiangdong menggigil seluruh tubuhnya, lalu dengan cepat membungkuk dan berkata. Ayah, aku mengerti sekarang. Sebenarnya, kamu melindungi Pincang. Maaf, aku terlalu tidak sabar tadi. Sang guru tua mendengus dingin. Biarkan anak itu menderita lebih banyak, itu bukan hal buruk. Kalau tidak, dia mungkin berpikir bahwa hanya karena dia menggunakan nama keluarga Su, semua orang di dunia akan takut padanya. Jika segala sesuatu di dunia ini dapat diselesaikan dengan sebuah nama, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Ayah, ajaranmu benar, Su Xiangdong segera setuju. Sang guru tua tiba-tiba menatap Su Xiangdong. Beban keluarga sekarang bergantung pada kalian semua, dan kalian bahkan tidak bisa memahami masalah sepele seperti itu. Bisakah masa depan keluarga Su dipercayakan kepadamu? Selama bertahun-tahun ini, aku tidak melihat kemajuan apapun dalam dirimu. Jika kau masih gegabah, tinggalkan saja ibu kota. Mendengar ini, Su Xiangdong gemetar seluruh tubuhnya dan berkata dengan wajah penuh ketakutan. Ayah, aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Sang guru tua dengan tidak sabar melambaikan tangan padanya. Juga, selidiki masalah di Kabupaten Nan secara menyeluruh. Aku ingin tahu apa sebenarnya Zhou Yu. Baik, ayah, saya akan segera meminta seseorang untuk menyelidikinya. Su Xiangdong membungkuk, lalu bergegas pergi. Kabupaten Nan, keluarga Qi. Setelah 3 hari, dengan dukungan penuh dari Nantangmu dan lainnya, aset keluarga Qi dengan cepat dikembalikan atas nama Yun Feifei. Setelah mengurus urusan keluarga Qi, Yun Feifei menyelenggarakan makan malam keluarga di rumah keluarga Qi untuk berterima kasih kepada semua orang, terutama Zhou Yu. Nantangmu, Ye Mengyun, Asha, Sun Hachi, dan lainnya semuanya hadir. Suasana saat perjamuan itu sangatlah ceria. Mereka telah menghabiskan 3 putaran minuman dan 5 hidangan. Zhou Yu memandang semua orang dan tersenyum, berkata, saya sangat senang bertemu dengan Anda semua selama ini di negara bagian Yun. Saya sudah menyelesaikan urusan saya di sini, dan berencana berangkat ke Shanghai besok. Jika kalian membutuhkan sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk menghubungiku kapan saja. Mendengar ini, semua orang kecuali Ye Mengyun tampak terkejut. Terutama Yun Feifei dan Asha. Ketika kedua wanita itu mendengar Zhou Yu pergi, senyum mereka langsung membeku. Asha, karena dia tipe yang tidak sabaran, berkata dengan enggan. Saudara Zhou Yu, kamu akan pergi ke Shanghai. Kenapa kamu pergi secepat ini? Zhou Yu tersenyum dan berkata, saya tidak punya pilihan. Sekarang, saya bekerja untuk orang lain, saya tidak bisa mengatur waktu saya sendiri.
Saat mengatakan hal ini, Zhou Yu secara khusus menatap Ye Mengyun. Ye Mengyun memutar matanya ke arahnya, tampak seperti dia tidak ingin mengganggunya. Mendengar hal itu, Asha berkata dengan enggan. Baiklah kalau begitu. Saudara Zhou Yu, bolehkah aku mengunjungimu di Shanghai nanti? Zhou Yu tersenyum dan berkata, tentu saja kamu bisa. Hubungi aku dulu sebelum kamu datang. Mendengar persetujuan Zhou Yu, Asha langsung merasa gembira kembali. Namun, Yun Feifei tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu. Setelah semua orang selesai makan, hari sudah larut malam. Zhou Yu baru saja kembali ke kamarnya, bersiap untuk beristirahat sebentar. Namun, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Zhou Yu tercengang, lalu matanya menampakkan semburat keterkejutan. Dia berjalan mendekat dan membuka pintu. Hanya untuk melihat Yun Feifei berdiri di pintu. Kakak Yun, kenapa kamu ada di sini? Yun Feifei menggigit bibir merahnya, wajahnya sedikit memerah, dan berkata, bukankah kamu bilang akan memeriksa kesehatanku sebelum pergi? Zhou Yu tersenyum kecut dan berkata, baiklah, aku akan menemuimu besok pagi sebelum berangkat. Yun Feifei langsung masuk. Jangan khawatir, ayo kita lakukan sekarang. Apa yang perlu aku lakukan? Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.